Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada Pak Fidelis untuk menjelaskan mengenai hasil tes minat bakat yang sudah dijalankan oleh anak-anak kita. Silakan Pak Fidelis. Terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, para guru BK, Bapak dan Ibu orang tua. Saya izin untuk memperkenalkan diri sejenak sekaligus juga membuka slide-nya. Nah, Bapak dan Ibu, penjelasan hasil psikotes ini yang sudah diikuti oleh anak-anak kita, itu nanti saya akan menjelaskannya secara singkat. Kalau Bapak dan Ibu nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusi lebih lanjut. Saya mau izin memperkenalkan diri, nama saya Fidelis Warubu. Saya bekerja di Education Training and Consulting di Jakarta. Latar belakangnya saya 22 tahun dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, dan saya latar belakang pendidikannya S1 Filsafat, Sarjana Filsafat dari Unika Santo Thomas Medan. Kemudian saya mendapat kesempatan belajar ilmu formasi kepribadian atau psikologi di Universitas Salesian di Roma. Tetapi karena hubungan filsafat tidak ada hubungannya, maka saya mengambil S1 lagi, Bachelor in Science of Education di Roma. Jadi ilmu psikologi itu kalau di Eropa, dia ada di bawah humaniora, di bawah ilmu pendidikan. Sampai selesai S2, Master in Science of Education, jurusan formasi kepribadian. Jadi saya keahliannya di bagian bagaimana proses pembentukan kepribadian. Sebelum kembali ke Indonesia, saya mengambil macam sertifikasi profesi selama 6 bulan intensif di universitas yang sama, yang memberikan saya license untuk memberikan tes Innate Talent Inventory, atau tes bagaimana caranya mengetahui bakat bawaan anak-anak kita. Itu kira-kira yang berhubungan dengan tes ini. Berarti saya memperoleh lisensinya dari Universitas Salesian. Kemudian saya kembali ke Indonesia, sempat mengajar di UPH 2 tahun, kemudian di Bina Nusantara, dan akhirnya saya menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi di Tarumanegara. Nah, dari sana saya dikirim ke CPP California untuk belajar MBTI dan juga Living Values, tetapi ini tidak ada hubungan dengan tes kita. Nah, CPP California ini memberi saya license MBTI yang juga kita gunakan di dalam tes kita ini. Itu kira-kira mungkin yang relevan, yang sesuai dengan tes ini. Jadi 2 sertifikasi itu, satu Innate Talent Inventory dan MBTI dari CPP California. Baik, Bapak dan Ibu, saya langsung kita membuka halaman tesnya. Jadi kita langsung membukanya halaman demi halaman, dan saya akan menjelaskan. Jadi supaya lebih nanti ada waktu untuk Bapak dan Ibu untuk bertanya. Nah, kalau kita buka daftar isi, ini daftar isinya Bapak Ibu, itu ada satu gelar di atas daftar isi itu. Bapak dan Ibu tolong dibuka supaya dilihat gelarnya itu. Gelarnya itu menentukan di mana tema bakat anak-anak kita. Nah, jadi ada gelarnya di situ. Lalu ada motonya. Di bawah motonya itu ada gelarnya. Misalnya gelar ini The Idealist. Berarti The Idealist itu ada dia di peta bakat nomor 7. Nah, umat manusia seluruhnya dibagi peta bakatnya atas 16 tema bakat. Digolongkan ada orang yang introvert, itu 2 bagian ini, 2 barisan ini, dan ada orang yang ekstrovert, 2 barisan berikutnya. Barisan 3 dan barisan 4. Nah, Bapak dan Ibu harus menemukan dulu di mana persis tema bakat anak Bapak dan Ibu. Saya berikan kesempatan untuk membuka hasil tes yang sebentar, supaya nanti, karena ini saya akan jelaskan per kotak-kotak ini. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu di mana kotak tema bakat anak Bapak dan Ibu. Saya berikan kesempatan sebentar. Ya. Baik. Boleh berikan tanda jempol bagi yang sudah mengetahui tema bakatnya, supaya saya tahu sudah tahu di mana nomornya, apanya. Ya, kasih tanda jempol kalau sudah memperoleh mengetahuinya.
Sudah tahu di mana dicari kan? Itu di halaman pertama, lalu kalau PDF, halaman kedua ada daftar isi. Itu halaman 1. Lalu ada di situ, di sini ini, tema bakatnya, anaknya. Ya, sudah ya Bapak Ibu, sudah dapat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tema bakat ini dulu, sesudah itu nanti hasil tes yang berikutnya. Jadi kita buka sama-sama Bapak Ibu. Halaman selanjutnya adalah sesudah daftar isi, ada halaman seperti ini. Itu ada behavioral assessment report, lalu ada nama anak, kemudian ada tema bakatnya lagi, gelarnya, the idealist, berapa IQ-nya, berapa EQ-nya, tanggal tes, dia melakukan tesnya tanggal berapa, dan berapa jam dia mengikuti tesnya itu, berapa menit, ada di situ datanya, dan berapa tingkat konsistensinya. Ini lihat di halaman 2. Ada tingkat konsistensinya, Bapak Ibu. Nah, tingkat konsistensi ini dari mana diambil? Nah, tingkat konsistensi ini diambil dari pertanyaan-pertanyaan, cara anak menjawab setiap pertanyaan. Jadi setiap item itu, misalnya seperti introvert atau extrovert, itu ada 20 item pertanyaannya. Jadi disebar semua. Jadi ditanyakan dari skala 1 sampai skala 5. Nah, misalnya ditanyakan kepada anak, apakah Anda itu A, suka ngobrol, B, suka diam? Jadi kalau anak mengatakan dia suka ngobrol, berarti dia ekstrovert. Kalau dia mengatakan suka diam, berarti dia introvert. Nah, ini ada 20 kali ditanya yang sama ini di dalam seluruh soal. Jadi cara menanyakannya juga berbeda-beda. Ada menggunakan skala Likert. Misalnya skala Likertnya seperti ini. Anda senang sekali ke pesta. Apakah ini 1, tidak sesuai dengan dirimu, 5, sangat sesuai dengan dirimu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia pilih misalnya kalau dia ekstrovert berarti 5, sangat sesuai dengan dirinya. Kalau dia introvert berarti sangat tidak sesuai dengan dirinya, nomor 1. Nah, 20 kali ditanya item yang sama, sesudah itu kalau anak itu konsisten dalam jawabannya itu, ini hanya contohnya aja Bapak Ibu, maka tingkat konsistensinya ada di antara 190 sampai 80%. Nah, kalau tingkat konsistensinya ini tinggi, berarti hasil psikotes ini boleh kita katakan menggambarkan dengan baik anaknya. Kalau kurang konsisten, berarti anaknya kadang-kadang dia pilih, kadang-kadang suka ngobrol katanya, kadang-kadang dia suka diam. Jadi tidak konsisten, sehingga kalau misalnya 70% tingkat konsistensinya, maka ada 30% mungkin yang kurang menggambarkan anak. Karena hanya 70% konsisten. Kalau 65% konsisten, berarti ada 35% yang kurang menggambarkan anak. Berarti hasil psikotes ini nanti tidak boleh dimutlakan, harus dibaca dengan tenang, lalu rekomendasinya juga mungkin tidak perlu digunakan sebagai patokan yang satu-satunya. Jadi harus dilihat lagi apa minat anak sebenarnya. Itu kira-kira angka konsistensi ini gunanya. Jadi Bapak dan Ibu perlu melihat angka konsistensinya. Baru sudah itu baca halaman 2 sampai halaman 5. Nah, ada orang tua bertanya, itu tingkat konsistensinya berarti anak bohong dong? Bukan bohong, tetapi biasanya anak-anak itu memilih diri idealnya, yang dicita-citakannya, hasil yang sudah diinternalisasinya. Misalnya anak-anak yang pendiam, itu sering ditegur oleh guru atau oleh orang tua, kamu sih terlalu diam, kamu ngomong sedikit. Nah, jadi anak ketika ada pertanyaan, apakah Anda suka ngobrol atau suka diam, sebenarnya dia suka diam. Tetapi karena dia sudah menginternalisasi harapan orang tua bahwa dia harusnya ekstrovert, harusnya banyak ngomong, maka dia pilihlah diri idealnya. Berarti bisa didapat diri ideal itu dari pengaruh keluarga, pengaruh budaya, pengaruh teman-teman. Berarti tidak selamanya juga anak berbohong. Nah, kalau misalnya anak itu menjawab, biasanya tes ini dibutuhkan waktu antara 90 menit. Tetapi kalau anak itu misalnya menjawab sampai 2 jam, sampai 5 menit, ada kemungkinan dia banyak mikir-mikir.
Berarti kemungkinan yang tadi itu karena dia mikir-mikir, bukan diri aktualnya yang menjawab soal ini, tetapi diri idealnya ini tadi. Makanya menjawab psikotes ini di petunjuk dan di video tutorial, saya katakan jawab secara spontan. Pilih yang Anda lebih nyaman. Karena itu yang menggambarkan diri kita yang sebenarnya. Begitu kira-kira kata pengantar Bapak Ibu. Nah, sekarang saya jelaskan 16 tema bakat anak-anak itu. Ini juga dipakai di perusahaan Bapak dan Ibu. Tema bakat ini dipakai secara internasional. Ini di Amerika juga banyak menggunakan ini juga untuk membantu anak-anak. Kalau di Eropa itu anak-anak SMP dan SMA ini wajib di sekolah karena untuk menemukan apa passionnya, apa kira-kira bakat yang cocok nanti untuk karyanya. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan 16 tema bakat ini. Lihat di mana tema bakat anaknya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada di atas daftar isi, ada gelarnya di sana, dan saya akan jelaskan dengan contoh-contoh sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung memverifikasi betul enggak anaknya ada di situ atau sebenarnya tidak di situ. Jadi ini sekaligus penjelasan ini sekaligus verifikasi. Benar enggak? Nah, Bapak dan Ibu, tes ini ada dua bagian. Satu bagian yang pertama itu adalah menjelaskan 16 tema bakat bawaan ini yang ada keterangannya di halaman 2 sampai halaman 5. Ini diri anak yang permanen. Karena ini merupakan pemberian dari Tuhan, jadi merupakan given, jadi yang rahmat yang diberikan oleh Tuhan, dan ini tidak dipelajari oleh anak. Dia otomatis memiliki kecenderungan itu karena ini adalah kecenderungan bawaan. Berarti ini adalah kecenderungan yang dibawa anak dari lahir, yang merupakan pemberian Tuhan sebagai talenta. Nah, kita melihat yang pertama, Bapak. Semua anak-anak yang ada tema bakatnya, the most responsible, the most loyal, the most perfectionist, the most independent. Semua anak-anak ini sampai dengan mekanik, artistik, idealis, dan konseptor, semua anak-anak ini adalah anak-anak introvert. Berarti Bapak dan Ibu bisa langsung memverifikasi. Kalau anak Bapak dan Ibu ada di salah satu dari 8 gelar ini, berarti anaknya kecenderungan bawaannya adalah introvert. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa memverifikasinya? Bapak dan Ibu bisa melihat waktu anak itu di TK. Waktu Bapak dan Ibu membawa di TK dulu, butuh waktu untuk bersosialisasi. Hari pertama menangis, hari kedua mamanya mesti di dalam kelas, kalau keluar di luar ruangan menunggu, harus dibuka pintunya supaya dia melihat mamanya di luar. Hari ketiga, guru mengatakan, ayo mami-mami keluar sekarang, kita hidupkan AC lalu tutup pintu ditutup. Lalu maminya berteriak, sayang, nanti mami menunggu di luar. Lalu anaknya mengatakan, mami jangan bohong. Nah, berarti maminya ini sudah terkenal, suka berbohong rupanya. Nah, Bapak dan Ibu, anak-anak introvert itu cenderung butuh waktu untuk bersosialisasi. Nah, kalau sudah dewasa, bisa juga Bapak dan Ibu lihat orang introvert. Kalau ke pesta, kalau tidak ada temannya, dia tidak begitu nyaman ke pesta. Jadi dia ke pesta itu kalau terpaksa. Dan harus maunya ada temannya yang dia kenal. Jadi boleh kita katakan ini merupakan kecenderungan bawaan. Nah, di dalam peta ini, peta bakat ini, semakin ke kanan, semakin introvert. Berarti di barisan pertama ini, yang paling introvert adalah yang independen. Nomor 2, perfectionist. Yang di barisan kedua, yang paling introvert adalah konseptor, baru idealis. Jadi, 4 ini, mereka sungguh-sungguh sangat pendiam. Kadang-kadang kalau kita tidak sapa, tidak ngomong. Jadi, ini merupakan bawaan. Nah, mengapa itu perlu kita tahu? Karena biasanya anak-anak introvert tidak cocok sebagai sales, sebagai marketing, yang banyak komunikasi dengan orang baru. Jadi Bapak dan Ibu nanti sudah melihat, oh rupanya profesi anak ini cocok sebagai yang bekerja di dalam ruangan.
Kalau dokter, mungkin cocok dokter bedah. Kalau dia di ekonomi, cocok di akuntansi, di finance, jangan di marketing. Itu kira-kira. Jadi itu nanti perbedaan-perbedaannya. Kalau dia di fakultas hukum, jangan mengambil sebagai pengacara, tetapi cocoknya adalah hakim yang hanya diam, menimbang. Begitu kira-kira. Berarti kalau dokter, cocok ini dokter bedah. Itu kira-kira. Jadi Bapak dan Ibu sudah punya gambaran, oh anak saya punya kecenderungan bawaannya introvert. Jadi introvert ini bukan dipelajari, tetapi dengan sendirinya orang punya kecenderungan itu hadiah dari Tuhan. Jadi merupakan yang pemberian Tuhan, given. Itu kira-kira yang bagian pertama. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung konfirmasi. Nah, orang introvert apakah suka ngomong? Apakah suka ngomong? Orang introvert sangat suka ngomong kalau di lingkungan yang mereka sudah kenal. Berarti kalau di keluarga dia banyak ngomong. Tetapi kalau di lingkungan baru, dia butuh waktu. Dia observasi dulu, baru nanti dia ngomong. Jadi bukan soal banyak ngomongnya. Karena semua orang ada sisi introvert, ada ekstrovertnya. Tetapi orang yang lebih introvert lebih senang kesendirian. Lebih senang hanya bicara apa adanya. Itu kira-kira yang Bapak dan Ibu bisa memverifikasi. Jadi lihat tadi sekali lagi, lihat di mana peta bakat anaknya di daftar isi di bagian gelar. Bapak dan Ibu bisa melihatnya. Nah, yang kedua, berarti nomor 9, marketer, generous, optimistic, entrepreneur, hard charging, harmonious, diplomat, dan komandan. Ini semua adalah orang-orang ekstrovert. Berarti orang-orang ini merupakan anak-anak yang cepat sekali bersosialisasi. Waktu dibawa dulu ke TK, hari pertama mungkin dia menangis sedikit, pulang sekolah sudah punya teman-teman, sudah banyak teman-temannya. Hari kedua sudah langsung membaur dengan teman-temannya. Hari ketiga sudah membaur dengan teman-temannya, lupa dia mamanya. Nah, berarti orang ini cepat sekali membaur. Nah, kalau misalnya sudah dewasa seperti kita, orang-orang ekstrovert ini biasanya kalau datang ke kantor, sebelum sampai dia ke ruangannya, itu sudah kedengaran suaranya. Karena dia menyapa orang. Dia suka nyapa, oh ya berarti sudah sampai. Itu ada sudah dia di koridor. Ya, sudah tahu kita. Berarti orang-orang ekstrovert ini adalah cepat sekali mereka bersosialisasi. Dan kalau misalnya orang tua memarahi, itu pasti dijawab. Satu kata kita, dia bisa 2, 5 kata-katanya. Berarti orang-orang ekstrovert. Nah, berlaku hukum. Semakin ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti yang paling ekstrovert dari 16 tema bakat ini adalah nomor 9. Makanya diberi gelarnya The Marketer. Nomor kedua adalah generous. Orang yang murah hati, selalu suka membantu orang. Dan yang ketiga adalah hard charging. Hard charging baterainya tidak pernah lowbat. Jadi dia bisa jalan ke sana, jalan ke situ, berteman, mencari teman. Dan yang keempat paling ekstrovert adalah harmonius. Jadi 4 kotak ini adalah paling ekstrovert. Nah, makanya yang paling menderita selama pandemi ini kalau tidak ketemu teman-temannya, belajar di rumah adalah golongan ini, nomor 9 dan 10. Kadang-kadang bisa mereka mengantuk di depan laptop. Apalagi kalau tidak diajak bicara. Itu kira-kira. Nah, ini sebagai gambaran keseluruhan yang Bapak dan Ibu bisa memverifikasi. Nah, kalau misalnya anaknya menurut Bapak dan Ibu, anaknya sebenarnya sangat introvert, menurut analisa observasi Bapak dan Ibu. Tetapi di dalam tesnya dikatakan dia ekstrovert, dia ada di marketer atau ada di optimistik. Berarti Bapak dan Ibu sebenarnya anak itu bukan ekstrovert, tetapi introvert, maka dia sebenarnya di kota nomor 7, the idealist. Sebenarnya. Berarti kalau dia bukan ekstrovert. Kalau dia misalnya ada di kota diplomat, berarti dia sebenarnya ada di nomor 3, perfeksionis. Jadi sudah diatur bagian ini Bapak Ibu. Kalau bukan 12 berarti 8. Kalau bukan 8 berarti 12. Kalau bukan 16 berarti 4. Kalau bukan 4 berarti 16. Begitu kira-kira. Nah, anaknya mengatakan dia sangat introvert.
Tapi menurut Bapak dan Ibu, dia sebenarnya sangat ekstrovert. Jadi dia ada di nomor 6 di hasil tes. Dia introvert, tetapi sebenarnya sangat ekstrovert menurut Bapak dan Ibu. Berarti orang itu ada di the most generous. Berarti pindah dia ke bawahnya itu. Begitu caranya membacanya. Nah, kalau dia misalnya, dia bilang, saya sangat introvert di tesnya, the most loyal. Tetapi menurut observasi Bapak dan Ibu, dia itu sangat banyak ngomong, suka berteman, suka tidak suka kesendirian, suka bersama orang lain. Berarti dia ada sebenarnya di harmonis. Berarti di luar ini ke luar juga, yang ke dalam ke bagian dalam. Itu sebagai catatan. Nah, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi ini yang menentukan nanti rekomendasi jurusan. Jadi Bapak dan Ibu perlu saya jelaskan ini mengapa? Karena jurusan ini direkomendasikan dengan pekerjaannya sesuai dengan bakat bawaannya. Sehingga kalau anak mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan bakat bawaannya, seolah-olah dia tidak bekerja. Ya, makanya perlu sekali kita menemukan bakat bawaannya. Kalau di Eropa seperti saya katakan tadi, 3 tahun di SMP mereka mendampingi anak-anak ini untuk bisa menemukan sebenarnya passionnya apa. Nah, kita melihat sekarang satu persatu apa. Nah, semua anak-anak yang introvert tadi itu, yang ada gelarnya responsible, loyal, perfeksionis, independen, semua anak-anak ini adalah ciri-cirinya sangat setia pada komitmen. Maksudnya bagaimana? Kalau diberikan tugas oleh orang tua, kalau diberikan tugas oleh guru, langsung mengerjakan. Itu kira-kira. Jadi mereka ini sangat komit. Berarti misalnya waktu dulu di TK, guru yang mengatakan, anak-anak, besok tolong bawa barang ini. Semua anak-anak nomor 1 sampai 4, begitu ketemu mamanya, langsung mengatakan, Mama, sudah dikatakan oleh guru kita harus bawa barang ini. Jadi langsung orang tuanya menyiapkan. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat terorganisir, sangat terstruktur, dan mereka suka pekerjaan-pekerjaan yang tertata, terstruktur dengan baik. Berarti seperti keuangan, kedokteran, teknik, itu bagus sekali mereka. Database, semua yang terstruktur. Jadi tidak suka yang berubah-ubah. Nah, kita melihat sekarang kotak pertama, responsible. Mengapa gelarnya responsible? Orang ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Kalau diberikan tugas oleh guru, pasti dikerjakan. Yang penting dia tahu mengerjakan. Pasti dikerjakan. Kalau orang tua memberikan tugas juga, supaya lakukan ini, nanti selesai ini, pasti dilakukan. Asalkan dia sudah mengetahui, sudah komit. Maka dikatakan ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua dikatakan the most loyal. Mengapa? Karena anak yang ada di sini sangat setia melaksanakan persis seperti perintah. Jadi kalau misalnya di masa pandemi, sebelum masa pandemi, waktu tatap muka, guru mengatakan saya pergi dulu ke kantor sebentar ya. Semua kalian tidak ada yang keluar yang ngomong-ngomong, kerjakan tugasnya. Anak-anak the most loyal ini setia, tidak keluar dari mejanya, dan melakukan dikatakan guru, mengerjakan PR-nya. Itu kira-kira apa? Makanya dikatakan ini sangat loyal. Meletakkan barang juga biasanya dia loyal meletakkan persis pada tempatnya. Bukan berarti rapi. Jadi barang-barang pribadinya itu dia tahu di mana persis. Jadi setia dia meletakkannya. Nah, nanti tentu orang-orang ini cocok bekerja di pekerjaan yang terstruktur. Begitu apa? Nah, yang nomor 3 disebut perfeksionis. Mengapa ini disebut perfeksionis? Karena orang-orang yang ada di nomor 3 ini, tema bakat nomor 3 ini, sangat ingin sempurna mengerjakan sesuatu. Makanya kalau ada ulangan, itu biasanya belajar sampai larut malam, supaya dia kuasai semua. Supaya sempurna, perfect. Itu kira-kira. Nah, dari 16 tema bakat ini, yang ada di nomor 3 ini hanya 3% penduduk dunia, dan mereka mempunyai rahmat khusus, yaitu mereka punya kemampuan indigo, atau kemampuan paranormal. Nanti Bapak dan Ibu kalau ada anaknya di perfeksionis, lihat nanti
Mungkin dia sering kadang-kadang bisa melihat apa yang terjadi di masa depan, atau membaca masa lalu, atau punya prana, atau punya apa. Jadi ini punya kemampuan indigo. Ini 3% penduduk dunia. Biasanya banyak lahir di akhir-akhir pergantian tahun, milenial, pergantian milenial. Nah, ini nomor 3. Nah, nomor 4 disebut independen. Kenapa? Karena orang ini sangat komit pada tugas yang sudah diketahuinya, sudah diberikan tugas oleh guru, maka dia akan melakukannya itu secara mandiri. Tidak usah lagi diingat-ingatkan, dia akan mengerjakannya apa adanya. Seperti dikatakan oleh guru, seperti difahaminya. Nah, orang-orang yang berarti Bapak dan Ibu sudah memahami sekarang, berarti anak-anak yang ada di sini, di pekerjaannya nanti harus yang terstruktur. Jangan yang berubah-ubah. Misalnya marketing, itu kan berubah-ubah. Nggak tahu kita apakah laku hari ini apa enggak. Anda bisa. Mereka bagus yang terstruktur. Ini barisan pertama. Nah, barisan yang kedua, Bapak Ibu. Disebut ini semua mekanik, artistik, idealis, dan konseptor. Ini semua adalah ahli sistem. Ahli sistem. Nah, waktu anak-anak dulu bagaimana? Kita tahu dia ahli sistem. Ya, ini anak-anak ini suka bongkar-bongkar barang-barang karena dia mau tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana sistem kerjanya. Nah, makanya ini tadi saya katakan, saya kasih contoh-contoh. Berarti Bapak dari bisa mengobservasi, benar ada anaknya di situ enggak? Nah, yang mekanik ini, karena dia ahli sistem, mekanik, dia biasanya suka bongkar-bongkar barang-barang yang baru. Dia lihat, nanti tidak tahu mengembalikan lagi memang. Nah, jadi orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang memang otaknya itu ingin tahu bagaimana cara kerja sesuatu. Jadi kadang-kadang kalau diberikan handphone baru, itu dalam satu hari dia sudah menguasai 95% fitur-fiturnya. Karena dia bongkar, dia apa, dia lihat, dia teliti. Dan biasanya suka robotics. Suka utak-atik barang, robot, macam itu. Dan tertarik juga membuat hal-hal yang mekanik-mekanik. Ini biasanya. Berarti Bapak dan Ibu bisa melihat anak-anak itu benar enggak mekanik. Nah, makanya nanti anak-anak yang ada di sini itu cepat sekali mereka mempelajari mesin pesawat. Dan bisa mereka kalau sudah tahu bagaimana cara kerja satu mesin, cara kerja mesin kedua, cara kerja mesin ketiga, bisa mereka melakukan inovasi. Nah, jadi ini juga kalau programmer, itu juga pencipta robot. Nah, itu apa? Nah, yang nomor 6 adalah artistik. Ini sistem, tetapi sistem keindahan, sistem kecantikan, sistem desain. Bagaimana membuat dunia ini menjadi indah. Berarti kalau dia arsitek, dia hebat di desain arsitekturalnya, keindahannya. Berarti kalau dia di desain grafis, bagus di sana. Maka anak-anak yang ada di sini, dari kecil itu suka membeli barang, memperhatikan bentuknya dan warnanya. Kalau sudah remaja, biasanya suka melihat-lihat apa barang-barang di estalase. Jadi mereka suka window shopping, mereka beli barang, mereka lihat, melihat, bandingkan dulu semua. Jadi mereka melihat penataannya, seninya. Berarti ini juga fashion design bagus juga. Berarti ini lebih ke arah desain. Nah, Bapak dan Ibu nomor 7, ahli sistem tetapi ide. Berarti sistem ide-ide. Berarti inilah yang sebenarnya berbakat di bidang psikologi. Jadi sistem ide-ide. Maka orang-orang yang ada di sini ciri-cirinya ialah sering sekali sebelum tidur suka mikir-mikir. Suka mereka mikir-mikir. Kalau saya nanti begini, begini, begini. Jadi Bapak dan Ibu tanya, suka berimajinasi. Karena ahli ide. Berarti ini sudah psikolog sebelum belajar psikologi, nomor 7 ini. Berarti Bapak dan Ibu ada talentanya di situ. Jangan dikasih dia ahli mesin, ya kan? Itu tidak begitu apa. Jadi dia cocoknya di bagian ide-ide, konsep-konsep, ya ide-ide. Nah, psikologi dia bisa memikirkan orang itu frustrasi karena apa ini. Nah, salah satu ciri-ciri yang lain lagi anak-anak ini, karena mereka suka mikir-mikir, itu biasanya mereka, besok-besok lah saya kerjakan pekerjaan saya. Besok aja. Tidak usah sekarang. Jadi dia mikir-mikir begitu di dalam pikirannya. Tahu-tahu nanti suka menunda-nunda pekerjaan. Semakin nanti di menit-menit terakhir, semakin dia keluar ide-idenya. Begitu kira-kira. Makanya orang-orang nomor 7 ini yang menulis buku The Power of Kepepet. Semakin kepepet, semakin keluar ide-idenya. Nah, Bapak dan Ibu, nomor 8
disebut konseptor, berarti sistem konsep. Berarti inilah yang sebenarnya sering menciptakan konsep. Nah, saya kasih contoh, konsep itu bagaimana misalnya. Misalnya bagaimana caranya menjual sehingga biayanya murah, tetapi saya tidak perlu keluarkan uang untuk sales, untuk marketingnya. Maka dia buatlah sistem multi-level marketing. Jadi upline, dia cari downline-nya, lalu dia bimbing, dia training, dia coach, sehingga nanti dia juga bisa dapat bagian dari penjualan downline-nya ini. Dan seterusnya dia bimbing ke bawahnya juga. Nah, ini sistem multi level marketing itu adalah konsep. Yang lain lagi adalah konsep-konsep yang dibuat oleh para programmer seperti Gojek, itu konsep. Jadi dia buat sistem. Bagaimana caranya bisa saya menjual, tetapi saya ciptakan sistem, tetapi nanti orang memakai, tetapi saya dapat duitnya. Dia pakai GoFood, ada GoSend, ada apa ya kan? Semua. Jadi semua dia bisa apa? Jadi dia menciptakan konsepnya, aplikasinya. Nah, ini sekarang yang banyak sekali di dunia yang masa depan. Berarti orang-orang yang ada di sini menjadi ahli programmer, ahli konsep, bisa mereka membuat konsep-konsep juga rumah sakit, bagaimana caranya supaya dokter itu gampang pekerjaannya, maka mereka menciptakan sekarang jam tangan yang bisa mengetahui semua, mereport ke pusat semua denyut jantung dan sebagainya. Nah, ini orang-orang konsep. Jadi konsep-konseptor yang melakukan inovasi-inovasi yang berdasarkan pada konsep-konsep. Itu Bapak Ibu. Berarti Bapak dan Ibu sudah melihat sekarang kekuatan anak-anaknya kalau dia ada di kotak itu. Kalau benar dia ada di kotak itu, berarti Bapak dan Ibu sudah tahu, oh berarti anak ini tidak perlu disekolahkan di akuntansi. Tidak cocok. Ya kan? Dia tidak cocok di situ. Dia cocok di bagian konsep. Kalau dia di akuntansi, mungkin nanti dia ciptakan sistem ekonomi. Bisa. Lebih ke arah sana. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini mengenai anak-anak introvert sudah selesai. Sekarang kita bahas anak-anak ekstrovert. Nah, anak-anak ekstrovert yang pertama adalah marketer, generous, optimistik, dan entrepreneur. Ini semua adalah ahli komunikasi. Ciri-cirinya suka sekali ngobrol, suka sekali membangun relasi dengan orang lain, suka sekali berbicara. Makanya waktu kecil, dan mungkin juga waktu SMP sekarang ini, gurunya menerangkan, itu mereka asik ngobrol. Jadi waktu gurunya mengatakan dulu waktu TK, anak-anak, tolong bawa ini besok ya. Itu lagi ngobrol ini semua, nomor 9 sampai dengan 12. Karena mereka lagi ngobrol, tidak tahu dia persis apa yang mau dibawa. Dan kapan. Tapi dia tahu ada yang mau dibawa. Nanti mereka sampai di halaman sekolah. Mereka melihat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 lagi membawa barangnya. Lalu mereka katakan, Mama, kita harus bawa barang seperti itu. Mamanya, mengapa baru bilang sekarang? Iya, baru ingat. Iya, barang seperti itu sudah dikatakan kemarin. Jadi, Bapak dan Ibu, anak-anak ini sering bukan karena kurang tanggung jawab, tetapi mereka itu karena asing ngobrol, maka mereka tidak tahu apa tugasnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru juga akan menemukan nanti anak-anak ini di Zoom, diberikan tugas di Zoom. Nanti anak ini tidak menulis. Akibatnya tidak tahu dia apa tugas itu. Berarti Bapak dan Ibu, kalau saya kasih tips kepada Bapak dan Ibu guru, karena saya melihat ini, anak-anak seperti ini, berarti kalau tidak ditulis tugasnya, otomatis anak-anak ini tidak tahu nanti tugasnya. Baru dia tanya nanti ke teman-temannya. Makanya sebelum selesai saya tutup Zoom, saya tanya dulu. The most generous ini misalnya Fidelis namanya. Fidelis, coba baca dulu tugas yang tadi baru Bapak katakan. Oh, baru nanti, nggak ada catatan. Nah, sekali lagi saya diktekan tugasnya, coba ditulis. Lalu saya diktekan lagi tugasnya. Saya cek lagi ke marketer. Karena harus dicek lagi. Ayo, Fidelia. Ini Fidelia misalnya di sini. Apa tugasnya? Coba baca dulu. Ini juga tidak menulis. Padahal barusan kita katakan harus tulis. Ya kan? Bapak dan Ibu, karena orang-orang yang ada di sini, mereka dikaruniai Tuhan, bukan untuk menulis, tetapi untuk ngobrol. Mereka ahli mempengaruhi orang.
Makanya Bapak dan Ibu kita lihat sekarang. Nomor 1 ini, nomor 9 ini disebut gelarnya marketer. Ahli mempengaruhi orang. Berarti memang jiwanya itu sangat sangat suka bersosialisasi, spontan, ngobrol. Ada saja topik yang dia obrolkan. Dan kalau Bapak dan Ibu dia ngomong kepada Bapak dan Ibu, dia katakan, Mama, Papa, ada restoran, menunya ini. Dia jelaskan menunya, sebelum selesai dia jelaskan, kita menelan air liur kita. Berarti hanya kata-katanya saja sudah dia mempengaruhi kita. Ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang ada di sini memang tidak cocok bekerja di dalam ruangan. Nah, makanya ini sering ini diberikan ke IPS karena orangnya lebih ke arah marketing supaya dipelajari bagaimana ekonomi, bagaimana apa untuk jualan nanti. Karena ini adalah ahli di marketing. Nah, nomor 10 disebut generous karena orang ini adalah orang yang diberi anugerah oleh Tuhan untuk senang sekali membahagiakan orang lain. Jadi kalau ada orang dewasa di sini, yang generous ini, seperti kita sudah dewasa, itu biasanya kalau kalau ada orang yang minta bantuan dan ada uangnya untuk membantu, walaupun sebenarnya itu penipu, itu akan dia bantu. Berarti anak-anak yang ada di sini adalah anak atau orang-orang yang ada di sini tipe bakatnya adalah membahagiakan orang lain. Jadi ini boleh kita katakan sebenarnya profil hamba Tuhan. Karena mereka senang sekali membahagiakan, melayani orang lain. Nah, itu biasanya teman-temannya tanya ke dia, bagaimana apa tugas ini? Dia bimbing temannya, tetapi tugasnya lupa mengerjakannya. Nah ini, jadi, tapi dia bahagia membantu orang lain. Ini nomor 10, the most generous. Biasanya mereka juga, karena suka berteman, suka apa, akhirnya bisa kadang-kadang lupa tugas utama. Biasanya begitu. Nah, ibaratnya kalau kita sudah dewasa, sibuk mengurus urusan luar negeri, urusan dalam negeri tidak terurus. Begitu kira-kira. Nah, tapi tentu dia memang karismanya ada di sana. Ya. Nah, Bapak dan Ibu nomor 11 disebut the most optimistic. Ini adalah pemberi harapan kepada umat manusia. Berarti ini profile motivator. Nah, kadang-kadang dia beri harapan juga kepada orang tuanya. Nah, dia belajar sebentar. Mamanya tanya, kamu sudah selesai belajar? Beres, Mak. Saya kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3, saya kuasai. Ujian. Sesudah 1 minggu dibagi hasilnya, nilainya jelek. Mamanya tanya, loh, minggu lalu kamu bilang kamu sudah kuasai semua. Kok bisa nilainya jelek? Apa katanya? Mama, tahu enggak? Seluruh satu kelas nilainya jelek. Saya ini termasuk 5 besar. Berarti masih optimis. Masih ada harapan. Nah, makanya orang-orang yang ada di sini selalu melihat sisi positif. Jadi mereka adalah dianugerahi oleh pencipta kemampuan memotivasi orang, memberi harapan kepada orang yang butuh harapan. Jadi ini memang mereka optimis. Bagus sekali. Nah, Bapak dan Ibu disebut nomor 12 ini adalah entrepreneur. Kenapa? Karena orang-orang ini pengusaha dalam arti yang sebenarnya. Jadi mereka cepat sekali melihat peluang apa yang bisa dijadikan sebagai usaha. Jadi kadang-kadang mainannya sudah rusak, dia perbaiki, sudah dia tidak mau pakai lagi, itu bisa dijual. Jadi itu bisa. Jadi apa saja ini bisa dijadikan usaha yang mendatangkan hasil. Itu entrepreneur. Maka jangan heran nanti kalau ada anak-anak ini ngomong ke Bapak dan Ibu, Mama, ini masa pandemi ini kesempatan. Kalau kita bisa masak, kita bisa buat, itu nanti saya urus ke Shopee, ke GoFood, sehingga bisa nanti kita jualan. Nah ini cepat sekali mereka mendapatkan peluang-peluang. Itu kira-kira. Nah, berarti kalau dilatih sedikit ilmu entrepreneur, ini memang sudah entrepreneur dari bawaannya. Itu pemberian Tuhan kepadanya. Itu yang barisan 3. Sekarang barisan keempat. Barisan keempat, hard charging, harmonius, diplomat, dan komandan. Ini ahli mengatur. Maka dikatakan mereka ahli di manajerial. Suka sekali mengatur orang. Kalau tidak ada orang yang diatur, barang pun diaturnya. Nah, makanya ini dikatakan hard charging. Berarti terlibat di mana saja, suka ngatur.
Kalau sudah dewasa seperti kita, itu suka nggak usah dites, Bapak dan Ibu bisa lihat. Dia suka ngatur-ngatur dompetnya. Uang di dompetnya itu diatur-aturnya. Ada yang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, pokoknya diurutkan. Nah, itu hard charging ini. Suka mengatur orang. Laki-laki perempuan suka mengatur. Jadi ini adalah ahli di manajerial. Berarti di dalam struktur organisasi, mereka bagus di eksekutif yang mengatur. Manajer eksekutif. Itu yang pertama. Jadi bisa di bidang apa saja, di bidang teknik apa, ya kan? Nah, Demos Harmonius mengatur untuk mengharmoniskan supaya harmoni, supaya semua orang ada di dalam harmoni. Jadi ini kalau dia laki-laki adalah tipe ayah yang baik, kalau dia wanita tipe ibu yang baik. Nah, kalau dia menantu, tipe menantu yang terbaik. Kenapa? Karena dia urus mertuanya sampai akhir hayat. Supaya semua teratur, supaya semua harmoni. Makanya Bapak dan Ibu, kalau nanti mau mencari menantu, harus dites dulu sama saya. Supaya cari yang nomor 14. Jangan lupa. Nah ya, jadi jangan salah juga, ya kan? Ini hanya kelakar aja Bapak Ibu, jangan terlalu serius Bapak dan Ibu. Bisa Bapak dan Ibu melihat, orang-orang harmonis ini adalah selalu menyapa, selalu senang menolong, selalu memperhatikan orang lain. Jadi kalau misalnya ada pembagian kado, lalu satu orang tidak dapat, itu dan dia sudah dapat bagian, orang harmonis ini, dia bilang, udah, yang punya saya, kasih aja dulu ke orangnya. Jadi lebih mengalah supaya orang lain ada di harmoni, supaya bahagia semua. Itu Bapak Ibu. Nah, nomor 15 adalah diplomat. Diplomat ini adalah jago di dalam diplomasi. Tidak ada birokrasi di dunia ini yang tidak bisa ditembus hanya melalui komunikasi. Nah, dia coba misalnya, melalui kadang-kadang juga anak-anak ini coba-coba juga waktu kecil. Anaknya flu. Lalu mamanya mengatakan, sayang, kalau kita ke mall jangan makan es krim ya. Janji ya. Iya, tidak makan es krim. Udah, sampai di mall, dia tarik tangan papanya dekat dengan es krim. Lalu dia katakan, Papa, bagus sekali warna kolom 1 di es krim itu baris 2. Itu kalau digabung dengan baris 3 ya bagus sekali sempurna warnanya. Dia bukan katakan beli es krim. Dia katakan bagus warnanya. Udah papanya beli. Padahal sudah ada janji tadi tidak boleh makan es krim. Lalu dia bawa es krim itu ke mamanya. Mama, ini es krim ini sudah dibeli oleh papa. Ini mau diapain? Nah, mengapa kamu bukan sudah janji tadi tidak boleh? Ya saya tidak bilang sama papa. Saya hanya bilang bagus warnanya. Papa beli. Nah sekarang saya tidak boleh makan kan sudah janji. Lalu bagaimana? Ya udah kata mamanya, udahlah makan aja lah kalau sudah dibeli. Mau apa lagi? Nah, berarti diplomasinya itu luar biasa. Jadi biasanya mereka jago sekali di dalam komunikasi. Nah, makanya ini saya kasih di jurusan IPS. Karena mereka tidak suka pekerjaan di IPA, di bagian yang teknik-teknik dan sebagainya. Mereka jago di komunikasi. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, komandan. Itu memimpin, memanage, mengatur supaya semua anggotanya menuju kepada tujuan. Jadi seperti itulah orang-orang yang ada di komandan, tujuannya jelas, lalu semua harus naik ke sana, diatur supaya semua menuju ke tujuan. Kalau tidak mau menuju tujuan, turun, keluar dari sini, jangan di sini. Makanya orang-orang komandan ini biasanya kalau memberikan kritik sangat tajam, karena memang tidak ada komandan yang halus-halus. Kalau kasih perintah, lihat, mungkin musuh, mungkin bukan. Oh, sudah ditembak duluan kepalanya. Komandan, musuh, tembak. Jadi ini orang-orang tegas biasanya. Nah, Bapak dan Ibu, sesudah kita melihat ini semuanya, saya jelaskan satu lagi adalah kolomnya. Berarti semua yang satu kolom ini, Bapak Ibu, nomor 1, nomor 5, nomor 9, 13, yang ini unggulnya di pikiran. Duluan menggunakan pikirannya, baru perasaannya. Nah, mereka itu bagus di logika, bagus di data-data, kalau diberikan contoh tidak teori-teori, dia cepat sekali memproses, dan mereka adalah lebih bagus lagi kalau dia melakukannya, luar. Nah, dia coba, eksperimen.
dan mereka juga senang hubungan sebab akibat. Sedangkan anak-anak yang ada di loyal, artistik, generous, dan harmonius satu kolom ini, semua orang-orang ini suka sekali empati, perasaan. Nah, makanya anak-anak ini kalau kita marah, yang kolom 2 ini, kalau kita marah, itu baru kita mulai marah, itu sudah meleleh air matanya. Nah, sedangkan kalau dimarah yang kolom 1, itu kita marah, itu makin besar matanya melihat kita. Kamu begini-begini. Dia bilang, papa juga begitu. Nah, jadi bukan menantang, tapi logikanya. Nah, sedangkan yang ini karena orang merasa langsung meleleh air matanya. Nah, berarti ini punya bakat di bidang seni, mereka sangat sosial, mereka sangat bagus di hubungan pribadi, dan juga mereka belajar lebih cepat kalau ada data-datanya, contoh-contohnya. Nah, kolom 3, Bapak dan Ibu, keunggulannya ada di mana? Keunggulannya ada di imajinasi. Berarti orang-orang ini biasanya lama di kamar mandi, karena waktu mereka duduk di kamar mandi, mereka kesempatan berimajinasi. Lama mereka. Jadi nanti kadang-kadang kalau dipaksa keluar, itu di mana tadi ujung khayalan saya itu. Dia mereka. Jadi orang-orang ini bagus sekali mereka di strategi, juga orang sangat kuat di perasaan, seni, khususnya seni drama, mereka sutradara, semua ini punya bakat, dan mereka biasanya kurang teliti, mereka hanya global saja, tidak suka data-data. Misalnya menyulam, tidak begitu suka. Maka kalau ada dokter nanti, ini dihindari dokter bedah, karena tidak suka yang terlalu detail. Ya. Bapak dan Ibu yang terakhir, kolom terakhir, 4, 8, 12, dan 16, ini adalah pemikir-pemikir masa depan. Apa peluang-peluang di masa depan? Sesudah pandemi ini apa yang terjadi? Nah, kalau Bapak dan Ibu membaca tulisan-tulisan yang futuristik, nah pasti mereka berasal dari salah satu kotak ini. Jadi biasanya saya suka membaca ulasan mereka. Saya baru baca juga, mereka katakan selesai pandemi ini akan booming pariwisata. Hotel, pariwisata, pokoknya tempat-tempat pariwisata akan booming. Karena orang sudah tidak tahan lagi untuk berkarya berpariwisata. Nah, jadi itu sudah mereka memikirkan. Jadi orang-orang ini orang visioner, melihat peluang-peluang ke depan. Berarti boleh kita katakan yang ada di kolom ini adalah pengusaha-pengusaha yang membaca peluang-peluang di masa depan. Leader. Nah, Bapak dan Ibu, setiap orang itu tidak pernah dia ada di dalam kotaknya, bisa dia ke atas, bisa dia ke kiri, bisa dia ke bawah, bisa dia ke kanan. Sama dengan hard charging ini, kalau dia hard charging, ke marketer bisa ke sana, berarti ke komandan, ini dilipat Bapak Ibu, komandan. Kalau dia ke bawah, berarti responsible, dan kalau dia ke kanan, berarti harmonius. Jadi orang kadang-kadang oleh lingkungan juga bisa dia kiri ke kanan. Atau boleh kita katakan dia kolom dan baris. Bisa anak-anak itu pindah dari situ. Yang tidak bisa adalah menyudut. Itu sulit sekali. Baik. Bapak dan Ibu, itu kira-kira penjelasan. Sesudah itu di halaman 6 dan 7, yang tadi ini halaman 2-5, Bapak Ibu, ada Bapak Ibu baca. Halaman 6 dan 7 ada kecerdasan, bagaimana cara anak-anak itu memperoleh informasi. Yang mana lebih unggul. Jadi ada 3 channel informasi kita. Yaitu satu ada visual, melalui mata, kita bisa menangkap informasi, disebut itulah orang visual. Biasanya kalau ada gambar-gambar, ada desain-desain, dan apa, cepat mereka menyerap. Ada yang melalui telinga, jadi kadang-kadang kalau mendengar kita, itu dia tutup mata. Itu ada satu dosen kita di Tarumanegara. Itu kalau rapat, dia tutup matanya. Dan kalau dia ngomong, dia tutup matanya. Berarti dia lebih di auditori, pendengaran. Jadi lebih kecerdasannya dapat distimulasi melalui gaya belajarnya ke auditori. Nah, ada orang yang lain itu melalui gerak. Saya termasuk ini yang kinestetik. Jadi suka gerak-gerak. Nggak bisa kalau diam. Harus suka gerak-gerak, tangannya apa, ya kan? Kadang-kadang juga kalau dulu saya menghafal, itu suka goyang-goyang, kaki goyang, apa semua. Nah, kadang-kadang juga jalan ke sana kemari. Nah, ini kinestetik. Berarti dia lebih gerak. Nah, biasanya kita punya semua tiga-tiganya channel ini, karena kita punya mata, kita punya telinga, punya apa juga bisa bergerak juga, kinestetik, tetapi ada orang yang lebih tinggi, misalnya anak ini lebih tinggi auditorinya. Nah, baru nomor 2-nya 34%,
visualnya, baru yang kemudian kinestetiknya. Ada yang kinestetiknya juga rendah. Nah, ini untuk kita tahu orang tua, jadi kalau kinestetik berarti tidak usah dilarang anak itu jalan ke sana, jalan. Nah, baru belajar sebentar, ambil minum dulu, ya kan? Sudah itu nanti jalan lagi. Jadi jangan dibuat anak itu karena memang anaknya tinggi kinestetik. Justru dia jalan, dia bisa mememorisasikan pelajarannya. Ini gaya belajar. Nah, Bapak dan Ibu, dilengkapi juga tes ini dengan tes general ability yang kita konversi ke IQ. Nah, general ability ini diambil dari Raven. Raven itu adalah seorang psikolog Perancis. Dialah yang pertama sekali menciptakan tes IQ. Nah, tes yang pertama sekali diciptakan oleh Raven ini didasarkan pada usia mental. Itu apa ya? Nah, usia mental itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau anaknya misalnya usia 13 tahun, ini hanya contoh ilustrasi 13 tahun, bisa menyelesaikan masalah untuk 13 tahun, maka dikasihlah IQ-nya 100. Karena kemampuan menalarnya sesuai dengan usianya 13 tahun. Tapi kalau anak itu usia 13 tahun, bisa menyelesaikan untuk 14 tahun, berarti 1 tahun di atas usianya, maka ditambah 10, berarti 110 IQ-nya. Kalau anaknya bisa 2 tahun di atasnya, berarti ditambah lagi 10 lagi, berarti 120. Demikian kalau 3 tahun, berarti 130. Ini jenius. Nah, angka IQ yang kita gunakan di sini, maksimumnya adalah 130. Karena tadi dibatasi melalui usia. Nah, dikembangkanlah tes IQ sesudah Raven ini, ada sampai setengah hari tesnya, ada yang 1 hari. Ini hanya 12 menit karena hanya kemampuan general. Nah, sampai itu, lalu karena sampai banyak sekali unsur-unsur yang mau dites, akhirnya angka IQ-nya menjadi 160 maksimumnya. Ada 160. Jadi kita hanya 130, berarti 160 di sana, kalau di ekuivalen itu kira-kira 130 kita. Nah, karena ada orang tua yang tanya ke saya, Pak Fidelis, turun IQ anak saya ya? Bisa turun IQ ya? Mengapa, Bu? Itu waktu TK dulu IQ-nya 128. Itu di Pak Fidelis 108. Ya benarlah, 128 di skala 160. Kita 108 di skala 130. Ya itu kira-kira. Nah, IQ ini bisa dikembangkan, bisa. Semakin orang mendalami bidang itu, semakin dia jenius di bidang itu. Itu kira-kira, Pak Ibu. Nah, yang berikutnya di halaman 9, Bapak Ibu, dan halaman 10, di halaman 9 dulu saya jelaskan, ada daftar pekerjaan yang digunakan sebagai second opinion. Itu daftar pekerjaan ini hasil penelitian 40 tahun. Semua orang yang ada di tema bakat, misalnya tadi itu, independen, lalu ditulislah tema bakat, pekerjaan-pekerjaan di sini. Pekerjaan yang ada di sini mulai dari level paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini hanya pekerjaan yang dinikmati oleh orang yang punya kecenderungan bawaan sesuai tema bakatnya tadi. Ini yang pekerjaan ini. Jadi ini Bapak dan Ibu nanti, oh ya ada office boy. Ini karena mulai dari level bawah sampai level atas. Jadi semua pekerjaan yang satu tema bakat itu sesuai. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini sebagai second opinion untuk nanti memilih jurusan anak-anak kita. Ya. Kemudian di halaman 10, saya berikan rekomendasi jurusan di SMA. Nah, di situ yang warna arsiran kuning ini, artinya sebagian besar bakat anak itu didukung oleh jurusan IPA atau peminatan IPA. Nanti kalau tidak ada jurusan di masa depan, peminatan IPA. Ya. Dan ada yang merah di jurusan IPS. Yang warna merah ini artinya pelajaran itu atau jurusan itu cocok untuk tema bakat anaknya. Berarti kalau dia pilih misalnya ekonomi manajemen, berarti dia ambil IPS. Ada juga anak yang hidup juga bahasanya. Berarti bisa juga ada jurusan bahasa. Kalau ada di sekolah. Itu kira-kira apa? Nah, berarti yang merah ini adalah pilihan yang boleh dipilih oleh anak. Nah, berarti Bapak dan Ibu, tes ini tidak mengatakan ini satu-satunya jurusan anak ini IPA. Enggak. Sebagian besar
dari bakatnya, bakatnya sendiri mendukung di jurusan IPA. Tetapi kalau dia mau jurusan yang lain, lihat yang merah apa. Itu kira-kira. Bandingkan juga dengan pekerjaannya. Itu di halaman 10. Halaman 11, itu kita berikan juga tes ini, karena diminta oleh sekolah, yaitu potret kecerdasan emosi atau EQ. Nah, Bapak dan Ibu, kecerdasan emosi ini, lihat grafiknya, ini bisa berubah. Jadi ini kecerdasan emosi ini bukan yang permanen. Yang tema bakat tadi itu permanen. Sekali orang dapat tema bakatnya, itu pasti akan mempengaruhi seumur hidupnya seperti itu. Nah, sedangkan yang ini enggak. Sampai saat ini, 6 bulan saat ini, anak-anak itu memiliki kecerdasan emosi kira-kira bagaimana. Nah, kalau 10 sampai 49 itu rendah. Berarti perlu ditingkatkan. Kalau 50 sampai 69 berarti cukup baik. Kalau 70 sampai 85 berarti cukup baik. Kalau 86 sampai 100 berarti sangat baik. Nah, ini kira-kira potretnya. Jadi Bapak dan Ibu melihat ada 5 yang dilihat. Sehingga Bapak dan Ibu bisa juga nanti mengembangkan kecerdasan emosi ini yang mana. Nah, misalnya, kecerdasan self-awareness, nanti saya jelaskan. Cara mengelola emosi, ya kan? Cara memotivasi diri, cara empati. Jadi yang mana yang rendah? Nah, kalau rendah empatinya, berarti nanti itu empatinya yang ditingkatkan. Atau keterampilan sosial. Nah, saya jelaskan satu persatu ini di masing-masing halaman. Saya berikan gambaran anaknya, kemudian nanti ada saran di bawahnya, di dalam kotak. Nah, saya lihat ada di halaman 12, kesadaran diri, self-awareness. Tapi saya menjelaskan dulu filosofinya dulu sebentar. Nah, semua keberhasilan seseorang ditentukan oleh apa yang ada di bawah sadar. Yaitu semua yang kita katakan nilai-nilai, kemampuan emosi, kemampuan mengelola emosi, semua ini menentukan. Jadi kalau orang tidak menyadari yang ada di bawah gunung es ini, karena yang ada di bawah gunung es ini yang mendorong ke perilaku, ke kompetensinya. Jadi kalau misalnya anak itu kurang sadar emosinya, self-awareness-nya, kurang begitu kesadaran dirinya, dia tidak tahu antara butuh perhatian dengan perasaan lapar, maka apa yang terjadi? Nanti dia kacaukan. Ketika anak ini butuh perhatian, karena dia tidak sadar tadi, maka dia perilakunya yang dia lakukan ialah ngemil, ambil makanan, makan. Jadi dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia butuh perhatian, bukan rasa lapar. Tetapi waktu makanan itu melalui tenggorokannya, dia seolah-olah merasa diperhatikan, dinutrisi. Makanya kalau salah kesadaran diri ini, tidak perasaannya, salah identifikasi perasaan, bisa jadi perilaku orang salah. Tapi dia tidak tahu. Dia pokoknya suka makan terus. Sampai nanti kegemukan, kelebihan berat badan. Nah, setiap kali dia butuh perhatian, dia butuh rokok. Setiap kali dia butuh perhatian, dia butuh minuman. Nah, itu. Jadi perlu kesadaran diri ini dilatih. Jadi kalau anak itu misalnya marah, perlu dilatih. Dia harus tahu mengapa dia marah. Dia marah atau jengkel. Tahu-tahu dia, pokoknya dia tidak bisa lagi membedakan. Dia marah atau dia ditolak, merasa ditolak, tidak diberikan oleh orang tua apa yang dia minta, langsung ngambek, marah. Jadi semua ini self-awareness ini mempengaruhi perilaku. Nah, kalau saya tahu bahwa saya marah karena mama saya menceritakan saya kepada orang lain, maka saya perilakunya harus bagaimana kesadaran dirinya. Oh ya, berarti saya tersinggung, saya tidak merasa enak diceritakan ke orang lain. Jadi saya sadar, maka saya komunikasi ke mama, saya bilang, Mama, yang saya tidak suka itu adalah kalau mama cerita ke orang lain. Saya tidak suka. Saya sukanya mama jangan menceritakan mengenai saya ke orang lain. Nah, jadi perilakunya tadi karena self-awareness bagus juga. Nah, sering kita nanti kalau orang tidak self-awareness-nya itu lagi tersinggung, entah karena di kantor ada apa,
Itu di rumah bisa banting barang, bisa apa. Jadi karena dia tidak memahami bahwa dia itu sebenarnya lagi marah di kantor tadi karena disepelekan, tidak diberikan kesempatan, macam itu kira-kira. Nah, itu kira-kira harus perlu dilatih. Nah, makanya ada meditasi mengenai ini, mula-mula latihannya dulu di fisik. Jadi kalau kita makan sesuatu, kita kunyah, lalu waktu apa kita rasakan rasanya, apakah rasa manis, rasa apa asam, rasa garam, rasa merica, macam itu kira-kira. Nah, itu dilatih dulu. Nah, kadang-kadang kalau orang yang sudah tidak memiliki kesadaran diri ini, kadang-kadang dulu tangannya dikasih di air hangat, lalu dikasih di air dingin, supaya dia tahu dulu, oh ini dingin. Karena mengapa banyak orang di masa modern ini self awareness-nya sangat rendah. Karena sambil makan dia menonton. Jadi dia tidak tahu lagi apa yang dirasakannya. Jadi menonton itu tadi. Jadi self awareness-nya itu agak kacau sedikit. Atau lagi kita sedih, menonton yang sedih, itu ada bencana alam. Tiba-tiba datang iklan. Hai, bagaimana ini? Gembira. Jadi kita tidak tahu lagi perasaan sedih, perasaan gembira itu bercampur. Nah, itu di saat ini. Makanya perlu sekali self awareness ini sebagai kecerdasan emosi yang pertama. Yang kedua ada, saya tulis di halaman 12. Yang kedua adalah mengelola emosi. Berarti saya mampu mengelola emosi saya. Kalau saya marah, tidak sampai melukai orang lain. Berarti saya bisa mengelolanya. Ada anak, ada juga remaja-remaja tidak bisa mengelola emosi mereka ini sampai bisa dia saya tangannya, ya kan? Dia sayap, dia apa? Atau kadang-kadang tidak mau belajar karena benci gurunya. Nah, ini tidak bisa mengelola emosi. Ini harus dilatih. Ada kadang-kadang juga orang dewasa yang tidak bisa mengelola emosi. Tadinya tujuan mau makan ke restoran, tetapi di lift ada anaknya buat menangis dan sebagainya, akhirnya marah, udah pulang aja kita. Ayo pulang semua. Ini karena tidak bisa mengelola emosi. Nah, ini pengelolaan emosi ini juga perlu sekali. Ada programnya namanya pause 6 second. Jadi berhenti selama 6 detik, tarik nafas panjang sebelum mengatakan sesuatu. Ini ada saya tulis di halaman 13. Nah, berarti kalau anaknya ada lemah di situ, ada saya tulis nanti di bawahnya bagaimana yang harus dilakukan. Masing-masing, beda-beda setiap orang. Nah, menyemangati diri, memotivasi diri. Nah, ini paling penting, kecerdasan emosi. Ada orang yang gagal, selalu remedial, dia tidak ada harapan lagi, tetapi dia bisa mengatakan, saya akan mempelajari materi itu, pelajaran minggu depan saya pelajari hari ini, saya minta tutor untuk melatih saya, supaya bisa saya kuasai ini, dan saya mau hari ini berhenti remedial. Nah, ini yang namanya mampu memotivasi diri sendiri. Nanti kalau orang dewasa seperti kita sudah gagal, usahanya bangkrut, dia bilang, saya sudah tahu satu jalan yang tidak berhasil. Sekarang saya coba lagi dari awal. Kita mulai dari awal. Itu semangat diri ini. Ini yang kemampuan memotivasi diri. Nah, ini bisa dilatih. Jadi anak-anak yang suka menyerah, baru dikasih tugas sedikit, sudah menyerah, terlalu berat, apa, itu perlu dilatih. Jadi kalau dikasih tugas, dia kerjakan sampai selesai. Saya akan mengerjakan ini sampai selesai, saya tidak terima handphone, SMS, saya tidak ada handphone, setengah jam ini saya akan meringkas. Ini. Dia menyemangati dirinya. Itu latihan. Nah, latihan-latihan itu saya tulis di halaman 14. Empati. Empati ini juga adalah kunci unsur dari kecerdasan emosi. Kalau ada orang yang kalau melihat apa namanya ini, melihat orang lain seperti datar aja atau cuek. Nah, ada anak-anak kita juga kalau kita pulang dia capek, papa capek ya, mama lelah, dia tahu. Nah, segera dia ambil, dia bantu. Berarti empatinya ada. Kadang-kadang juga empati di binatang. Ada juga orang yang empatinya ini tidak ada sampai menyiksa. Nah, kadang-kadang suka menyiksa dan sebagainya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau anak-anak kita lemah di sini, perlu dilatih. Dan yang berikutnya nomor 5 adalah keterampilan sosial, soft skills. Ini juga masuk di dalam kecerdasan emosi. Harus anak-anak itu dilatih bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di luar. Misalnya,
anak selalu diejek. Lalu anak itu ngambek. Semakin dia ngambek, semakin diejek oleh teman-temannya. Semakin dibully. Nah, berarti harus kita latih keterampilan sosial. Kalau ada yang mengejek kamu, kamu senyum, bilang, apa teman, saya tidak suka diejek begitu. Besok kita kita kan teman. Saya bawa ini. Oh jangan begitulah. Jadi dia bisa jawab sehingga dia tidak dibully. Lalu dia mendekat ke orang-orang itu. Nah, di kelompok itu bukan menjauh. Nah itu dilatih keterampilan sosial. Jadi kadang-kadang semakin kita menjauh, semakin kita menjadi sasaran tembak meriam. Tapi semakin kita dekat ke bawah meriam, semakin kita tidak sasaran tembak menjadi temannya. Nah, maka misalnya di media sosial, itu dilatih keterampilan sosial. Selalu memberikan jempol, tanda hati, reaksinya. Jadi orang ini terlatih secara keterampilan sosial. Ada kadang-kadang komentarnya menyakitkan, sampai membuat marah di media sosial. Nah, itu keterampilan sosialnya rendah. Itu di halaman 16. Bapak dan Ibu, akhirnya ada di halaman 17, rata-rata skor EQ ada di situ. Berarti kalau 30-50 berarti rendah, perlu. Di mana tadi yang rendahnya itu, dibuatlah pelatihan di sana, unsurnya apakah di kesadaran diri, apakah di memotivasi diri, mengelola emosi, di empati, atau keterampilan sosial. Kalau sudah ada dia di antara 51 sampai 69, ini rata-rata normal. Dan kalau 70 sampai 100, ini sudah tinggi, Bapak dan Ibu, anak ini tinggal maintenance. Bapak dan Ibu, akhirnya di halaman terakhir, saya berdasarkan tadi rekomendasi di halaman 2 dan 5, yaitu potensi bawaannya, lalu saya kasihlah saran-saran pengembangan diri ini. Bapak dan Ibu baca, lihat apakah sesuai dengan anak. Kalau sesuai tema bakatnya, berarti saran-saran ini juga sesuai. Ini ada di halaman 17 dan 18. Bapak dan Ibu, itu kira-kira dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Fidelis. Wow, luar biasa penjelasannya. Sangat detail, sangat memberikan jawaban untuk setiap informasi-informasi dari hasil yang didapat oleh anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami juga akan membuka ruang tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, untuk ruang tanya jawab Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui kolom chat yang sudah kami siapkan supaya bisa langsung oleh saya bisa disampaikan kepada Pak Fidelis. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Pak Fidelis, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan yang pertama itu begini, Pak. Tanya, Pak, untuk desain atau culinary art lebih baik IPA atau IPS? Kalau IPA IPS sih sebenarnya dua-dua jurusan, dua-dua pekerjaan itu IPA IPS pun tidak ada masalah, Pak ya. Kalau untuk kulineri, nah mungkin kalau kulineri itu dia mau lebih ke arah food technology, mungkin IPA, karena di situ ada kimia. Ya, kalau desain, dua-duanya bisa Pak. Tidak ada masalah IPA atau IPS kalau desain. Dan juga di Fakultas Desain itu dia terima multi entry, tidak hanya di bahkan juga dari jurusan lain juga, SMK juga diterima. Begitu Pak. Oke Pak, jadi sebenarnya untuk masuk ke desain atau kulineri sebenarnya jurusannya umum ya Pak, bisa IPA, ya, bisa IPS ya Pak. Ya, gitu. Betul Pak. Nah, yang IPA itu mungkin yang wajib IPA kalau anaknya mau menjadi dokter atau ke teknik. Karena ada fisika di situ ya kan. Kalau dokter wajib dia ke IPA. Nah, kalau dia misalnya mau menjadi businessman atau businesswoman, berarti wajib dia di ekonomi supaya dapat dasar-dasar akuntansi dan dasar-dasar ekonominya kan Pak. Dia menjadi pebisnis ya. Oke, ya. Yang pasti sih jangan yang anaknya yang sukanya yang global-global ya Pak kalau untuk jadi dokter. Nanti bisa ini Pak ya, bisa nggak sukses operasinya. Iya. Oke, ya kita ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya, mau nanya nih Pak, dulu anak saya pernah tes juga waktu kelas 7. Ya. Dan termasuk ekstrovert.
tapi Oke. sekarang jadi introvert. Kenapa bisa Ya. berubah ya, Pak? Sebenarnya berubah itu tadi, makanya perlu observasi dari orang. Nah, itu tadi saya jelaskan apa introvert dan ekstrovert bedanya itu tadi. Karena sering anak-anak itu memilih sesuai dengan yang dicita-citakannya. Nah, maka kalau berpindah itu antar baris, misalnya antara baris atau antar apa namanya ini antar kolom itu masih oke. Karena bisa kan pindah ke atas atau ke bawah. Bisa. Berarti berkembang sisi introvertnya. Hanya melihat dulu. Sebenarnya dasarnya itu ekstrovert, lalu berkembang ke arah introvert lebih pendiam. Bisa karena frustrasi atau karena apa. Biasanya jarang orang ekstrovert itu menjadi pendiam. Jarang sekali. Mungkin yang sebenarnya dia introvert. Tetapi di tes yang dulu itu lebih diri ideal ekstrovert. Biasanya begitu. Nah, jadi orang tua perlu ikut mengobservasi juga. Begitu kira-kira Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak. Jadi sangat besar sekali ya Pak peran orang tua ya Pak dalam Ya, ya, menentukan ya, situasi anak ya. Oke Pak, kita lanjutkan ya Pak. ya, Ini lumayan banyak Pak pertanyaannya nih. Nah, ya. Boleh. berikutnya, selamat pagi Pak. Bisa dibantu untuk ditanyakan, kalau anak introvert dari lahir, Ya, apakah bisa berubah karena pengaruh lingkungan atau teman-teman? Terima bisa, kasih. bisa. Tetapi energinya itu tidak bisa berubah. Tetap dia suka kesendirian. Jadi dia lebih cepat fokus kalau dia dibiarkan sendiri. Tetapi bisa dilatih menjadi lebih ekstrovert. Misalnya karena apa? Dilatih oleh lingkungan. Selalu presentasi, selalu ngomong, selalu diskusi kelompok, ya kan? Nah, biasanya orang-orang introvert itu tidak begitu suka diskusi kelompok, tidak suka presentasi di depan, ya kan? Nah, tapi bisa dilatih. Nah, ada beberapa karena pekerjaan. Dia lama pekerjaan menjadi sales. Mau tidak mau ada simulasi, ada apa. Jadi dia terlatih. Tetapi sebenarnya kerinduannya, kalau ada tugas yang sangat penting, dia suka dulu memikirkan sendiri dulu. Jadi introvertnya itu menjadi energinya. Nah, baru nanti dia akan ngomong. Begitu ya. Nah, makanya orang-orang introvert yang ekstrim, kadang-kadang mereka tulis pidatonya, apa yang mau dikatakan harus ditulis. Nah, supaya jangan salah. Ya kan? Kalau orang-orang ekstrovert, paling poin-poinnya aja dia tulis. Lalu dia ngomong nanti lebih panjang. Begitu kira-kira, Pak. Ya, Oke Pak, ya terima kasih Pak. Ya selanjutnya Pak, ada pertanyaan tentang ekstrovert introvert juga nih Pak. ya, boleh. Pertanyaannya ini, anak saya introvert Ya, dan lebih minat olahraga khususnya basket. ya, Hasil tes dia IPA, ya, tapi anak saya memilih IPS. Apakah ya. cocok Pak? Tadi tinggal itu saja. Tadi dia mau bekerja sebagai apa? Ya kan? Kalau di ekonomi, berarti lihat di bagian IPS, apakah ada merah di situ. Berarti dia cocok di IPS. Ya, karena ada juga orang atau di psikologi mungkin. Dia mau di psikologi, ya kan? Nah, rata-rata juga orang-orang introvert itu juga suka basket. Mereka suka. Karena walaupun itu tidak pekerjaan sendirian. Yang pekerjaan sendiri biasanya seperti olahraga sendiri, seperti renang. Tetapi tidak semua mungkin karena kondisi kan. Biasanya orang-orang introvert suka yang kesendirian. Ya, Baik Pak, ya terima kasih Pak. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak. Ada yang mau bertanya lagi Pak. ya Anak Pak. saya disarankan ke IPA, tapi tidak suka pelajaran matematika dan fisika Pak. Nah Ya, bagaimana? Ada sarannya Pak? ya. Itu kalau saya bisa tahu tipe kepribadiannya, mungkin lebih langsung apa ya, lebih langsung saya bisa menjelaskan, tapi tidak apa-apa. Eh, Kalau dia tidak suka fisika atau matematika, jangan-jangan anaknya terlalu perasa. Nah, kalau anak perasa itu biasanya dia butuh sedikit usaha untuk memahami fisika dan matematika itu. Jadi sebenarnya mereka cocok untuk dokter. Maka atau desainer, maka cocok dia di IPA kan. Tetapi di matematika dan fisika itu dia lemah. Biasanya itu yang ada di kolom 2, yang ada di kolom 2 kalau 16 tadi itu. Jadi kalau misalnya terlalu cepat gurunya menerangkan, anak ini tidak bisa karena
yang ada di kolom 2 itu, yang orang perasa itu, kalau dijelaskan dari depan, lalu dia siapkan dari depan. Tetapi nanti ditanya dari samping. Karena prinsip fisika itu kan tidak lurus-lurus. Dia tanya yang, nah ini ditanya begini, dia sudah bingung. Kecuali anaknya disiapkan belajar juga kalau ditanya dari samping bagaimana. Bisa juga dari belakang lagi ditanya. Apalagi kalau fisika, ada 2-3 prinsip digabung sekaligus. Lalu dibuat menjadi masalah. Padahal tadi waktu dijelaskan, hanya dijelaskan prinsip 1 begini kerjanya, prinsip 2 begini kerjanya, ya kan? Tahu-tahu digabung antara massa dengan kecepatan, lalu menurun. Lalu bagaimana kecepatannya berubah, ya kan? Nah, macam itu kira-kira, Pak. Jadi itu agak kesulitan orang yang ada di kolom 2. Kecuali disiapkan. Begitu, Pak. Oke, Pak. Ya. Mungkin juga bisa juga karena dia mendapatkan intimidasi lingkungan juga ya, Pak. Gitu. Bisa Pak. Ada, bisa, ya. Banyak ya, juga yang ada seperti kesan itu, bahwa matematika susah loh, gitu. oh Fisika iya. susah loh, Jadi gitu sebelum ya. belajar matematika sudah di otaknya susah. Oke, Pak. Berbentuk paradigma, ya, betul, Pak. Ya, oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, Ada pertanyaan. Nah, jadi gini, Pak. Dalam tes Edutrako, itu disarankan masuk ke jurusan IPS. Tapi anaknya maunya IPA, gitu. Dan yakin loh bisa mengikuti, gitu. Nah, karena tidak masalah. Tidak masalah, Pak. Nah, ini sebenarnya sih problemnya sih teknis ya, Pak. Karena banyaknya tinggal soal di IPA itu dicari yang merah, apa yang dia mau sebenarnya. Ya. Pasti Tapi yang di IPS, ya di IPS sebagian besar, di IPA itu pasti ada yang warna merah juga. Rekomendasi. Oke. Nah, tapi ini sebenarnya problemnya lebih kepada faktornya gini, Pak. Karena banyaknya soal Edutrako, jadi anaknya bilang jawabnya ngasal. Jadi bagaimana ya, Pak? Gitu. Ya, kalau ngasal berarti jangan digunakan apa itu rekomendasi itu. Makanya tadi saya jelaskan baca halaman 2-5. Kalau 80% yang dikatakan di situ menggambarkan anak, berarti rekomendasi berlaku. Kalau tidak, berarti harus gunakan cara lain. Jadi tidak boleh dimutlakan. Begitu, Pak. Jadi nanti, ini sudah direkomendasikan, padahal bukan anaknya, diri idealnya semua. Makanya waktu tes itu di video tutorial saya wanti-wanti. Ini bukan tes pengetahuan. Ini bukan tes apakah benar atau salah. Jawablah sesuai dengan apa adanya dirimu. Karena kalau kita jawab sesuai dengan pengetahuannya dia atau yang dicita-citakannya, nanti bukan dirinya, Pak. Hasil tes itu orang yang dicita-citakannya itu, ya kan? Jadi rekomendasinya saya tidak usah digunakan sebagai pedoman. Begitu, Pak. Baik, Pak. Ya, sebagai informasi aja kepada Bapak Ibu, untuk rekomendasi yang diberikan sekolah juga kita melihat dari nilai rapot yang ada di SMP ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagai bahan pertimbangan juga untuk melihat kecenderungan anak lebih baik di jurusan mana. Gitu. Oke, Pak. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Nah, selamat pagi. Mau bertanya, Pak. Anak saya tipe harmonius dengan konsistensi 95%, Pak. Dengan rekomendasi jurusan IPS. Tetapi anak saya sangat ingin menjadi dokter hewan. Apakah akan menjadi masalah atau lebih sulit jika dia mengambil jurusan kedokteran ini? Tidak ada masalah, Pak. Karena juga di bagian IPA-nya itu warna merah juga itu kedokteran, warna merah. Memang banyak sekali anak-anak yang harmonius dengan generos, mereka suka dokter hewan, atau dokter anak, atau dokter kecantikan. Dan mereka banyak sekali sukses di situ, karena mereka dari hati ya, melayani. Tidak ada masalah. Meskipun direkomendasikannya jurusan IPS, Pak? Sebagian besar IPS, karena mereka lebih banyak di marketing sebenarnya bekerja di luar ruangan, Pak. Sebenarnya. Karena ekstrovert kan. Tetapi di bagian IPA-nya hidup warna merah juga kedokteran. Jadi bisa juga mereka kedokteran. Tetapi mungkin mereka tidak bagus di dokter bedah tulang misalnya. Karena dokter bedah tulang itu butuh introvert. Bisa 13 jam diam aja di ruangan kan. Itu kalau orang ekstrovert itu agak penat, Pak. Iya. Jadi mereka kalau dokter kecantikan kan atau dokter hewan
itu kan yang ditangani itu bervariasi, Pak. Datang orangnya lagi, apalagi, atau dokter anak. Nah, jadi bisa dalam Oke, satu hari itu mereka bertemu pasien 40 orang. Nah, oke, kalau dokter bedah tulang, ya paling mungkin hanya dua satu hari, Pak. Bisa juga hanya satu. Kalau ya, 13 ya. jam lamanya, ya kan? Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, Oke, jadi terima kasih. itu ya, perlu diperhatikan yang energinya itu anak-anak itu introvert atau ekstrovert ya. Ya, ya. Saya setuju Ya, sekali sih Pak, gitu. ya, Karena saya termasuk extrovert. Jadi nggak mungkin ya. Pak 13 jam Iya, iya, Pak. ngeliatin hal-hal yang Iya, iya, detail. iya. Ya. Apalagi Oh, dokter jantung, Pak ya. oh Nah, iya, itu. pasti Pak. Iya, aduh, teliti sekali dia, Pak, ya kan. Nah, iya. Ya, ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, Anak saya disarankan ke IPS Pak, karena ya, hasilnya marketer. ya. Oh ya, ya. Tetapi dia tidak suka pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan IPS Oke, karena dia takut bosan. ya. Sepertinya dia ingin memilih IPA. Apakah baik jika saya biarkan dia memilih IPA, Pak? Tidak ada masalah sih kalau IPA biasanya mereka juga bagus di teknik. Biasanya teknik industri mereka bagus di yang apa itu. Kalau saya tidak salah, di marketer itu hidup juga warna merah teknik industri. Nah, tetapi mungkin jangan yang terlalu introvert nanti teknik mesin, tidak cocok. Nah, kalau kedokteran itu tadi berarti kedokteran yang lebih banyak pasiennya. Nanti banyak mereka menjadi pembicara, Pak, atau di televisi. Ya, betul. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya, Nah, ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. ya, Mau tanya, Pak, anak saya disarankan IPA, tetapi anak saya minat ke psikologi anak. Apakah bisa, ya, Pak? ya. Kalau ke psikologi anak lebih bagus IPS. Karena di IPS dia dapat antropologi, sosiologi yang merupakan dasar-dasar dari psikologi. Ya, Baik, kalau dia memang sudah jelas minatnya ke psikologi ya. ya, ya. Tapi Karena semua pelajaran apanya IPA-nya tidak terpakai di psikologi. Seperti oh, fisika, kimia, biologinya mungkin terpakai di psikologi faal, tapi yang lain-lain itu tidak terpakai. Ya, oke, oke, Pak. Terima jadi kasih ya, Pak. Nah, ya, pertanyaan berikutnya, selamat pagi, Pak. Rekomendasi di IPA, tapi ya. minat di hukum. Oh, Baiknya ambil jurusannya berubah ke IPS atau tetap stay di IPA, sedangkan di rekomendasinya tidak ada sama sekali di hukum. sebenarnya, IPS-nya hanya ya, direkomendasi di psikologi dan seni rupa desain. ya, sebenarnya tidak ada masalah kalau Fakultas Hukum kan dia terima dari IPA pun dari IPS. Nah, tetapi kalau misalnya di IPS mungkin lebih mendukung antropologi dan sosiologinya, Pak ya. Tetapi tidak masalah kalau dari IPA juga. Karena logika IPA itu akan membantu logika hukumnya. Oke. Karena di hukum Oh, itu kan pakai logika, Pak ya. ya, Nah, ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, ya, ini ada pertanyaan, tapi saya bacakan Pak. Tapi kelihatannya tidak berhubungan dengan ini ya Pak. ya, Selamat siang Pak, saya ingin menanyakan perihal pemerintah bakal menerapkan kurikulum prototype yang ya, menghapus penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di tingkat SMA pada ya, tahun 2022 mendatang. betul. Bagaimana dengan SMA Tunas Bangsa? Mungkin nanti dijawabnya oleh tim sekolah ya Pak, Ya. begitu ya. Saya kasih pengantar aja, Pak. Supaya Oke, saya betulin dulu apanya. baik, Pemerintah silahkan. bukan menghapus penjurusan. Pemerintah mengatakan di kelas 10 tidak perlu peminatan dulu. Tetapi tetap harus anak memilih minatnya ada di mana nanti di kelas 11. Itu di kurikulum prototype. Jadi sekarang ini kan kalau masuk kelas 10 kan sudah harus pilih jurusan, Pak. Ya kan? Nah, nanti di kurikulum itu tidak. Tetapi peminatan disebut wajib dipilih nanti di 11 karena harus jelas juga nanti apanya minatnya kemana. Dan ini kelihatannya mengacu ke kurikulum di luar. Nah, kalau di Ya, Inggris itu sama. Jadi peminatan yang ada bukan penjurusan. baik, Anak memilih minat-minat ini. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, bahkan di kurikulum prototipe itu ada kesempatan untuk memilih mata pelajaran juga Pak, ya, begitu. ya, yang Ya, lebih minatnya. Ya, benar. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak. ya. Shalom Pak, usaha apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan EQ anak Pak? Nah, bagus sekali pertanyaannya, Pak. Berarti ya mulai dulu dari yang paling rendah di grafiknya.
Kalau kesadaran dirinya itu tadi yang paling rendah, berarti anaknya harus berlatih mengenal perasaannya, ya kan? Jadi itu saya tulis latihan-latihannya di bawah. Mulai dulu dengan itu. Kalau di empati yang paling rendah, itu saya tulis di situ. Ah, Kadang-kadang pergi ke panti asuhan, bantu Oke. di sana, ya kan? Ah, Kalau keterampilan sosial yang paling rendah, berarti perlu anak-anak ini di media sosial. Selalu kasih positif ke teman-teman, di apanya di IG-nya, kasih hati, macam itu. Jadi mulai dengan itu dulu. Baru nanti lihat yang mana lagi yang perlu ditingkatkan. Jadi kan ada 5 tadi itu. Dan setiap anak beda-beda. Dan saya sudah tulis apa-apa yang dilakukan. Begitu kira-kira, Pak Iwan. Oke, baik baik Pak. Ya, jadi ada baiknya dikasih semacam exercise ya Pak dalam Ya, bentuk exercise, Pak. kegiatan ya. Oke, Ya, oke. ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan. Apakah seorang anak bisa mempunyai introvert dan ekstrovert juga? Jadi Oh mempunyai ya, keduanya ya, Pak, ya, begitu. ya. Kita dua-duanya punya, Pak. Jadi kita punya dua-duanya. Semua umat manusia punya. Hanya ada orang yang lebih dominan. Misalnya seperti kita tangan kiri dan tangan kanan. Dua-dua kita punya tangan kiri, tangan kanan. Semua orang punya. Tetapi ada orang yang dominannya tangan kirinya. Orang lain dominannya tangan kanannya. Jadi ini yang lebih kuat. Nah, berarti yang menggolongkan orang itu ekstrovert, introvert itu yang mana lebih dominannya. Kemudian ada lagi dominannya itu ada yang ekstrim. Seperti nomor 4. Ekstrim dia introvert. Nomor 9. Ekstrim dia ekstrovert. Ada lagi gradasinya. Begitu kira-kira. Jadi lihat tadi di kotaknya itu. Ya. Ya. Kalau misalnya dia ekstrovert introvertnya itu 50-50 gitu, itu baik nggak Ya. Pak? Biasanya harus dilihat yang mana energinya yang lebih kuat. Karena bisa jadi pengaruh lingkungan. Misalnya seperti saya sangat introvert Pak. Saya di nomor 7, the most idealist. Nah, tetapi karena saya dilatih untuk kalau ketemu orang harus tukar kartu nama, harus apa. Jadi saya seolah-olah ekstrovert. Tetapi sebenarnya saya melakukan itu karena terlatih. Dan sudah otomatis sekarang Pak. Kalau ketemu Oke. orang, saya cari siapa namanya apa. Karena untuk membangun bisnis. Siapa Oke. tahu bisa jual tes, bisa jual apa, ya kan Pak? Macam itu. Pasti Nah, pasti jadi Pak, ya. iya, jadi saya mengambil inisiatif. Nah, saya terlatih. Tapi sebenarnya saya suka sekali sendiri, Pak. Oh, oke. Oke. Ya, ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya, berikutnya ada pertanyaan, tapi ini sebenarnya cocok untuk sekolah ya Pak. Pak, untuk pelatihan EQ, apakah sudah termasuk program sekolah? Nah, nanti mungkin akan dijawab ya Pak ketika Bapak bersama dengan sekolah, gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ingin menanyakan Pak, bagaimana contoh konkret dalam menangani anak yang managing emotion dan motivating oneself-nya rendah? Terima kasih. Ya. Ini contohnya saja Pak ya. Satu dulu memanage emosi. Jadi kalau anak itu marah, misalnya marah ya, dia ngambek sama kita, itu jangan dulu diprovokasi. Sesudah nanti ada waktu tenang, lalu kita tanya, kamu itu tadi marah sama papa, ngambek sama mama, karena apa sih? Iya sih mama begini, begini, begini. Ya, kamu katakan secara tenang. Kamu katakan apa saja apanya. Tidak perlu apa ya kan? Gitu. Nah, itu sudah mulai menyadari emosinya. Sesudah itu kalau lain kali, kalau kamu ngambek begitu, ada yang papa tidak suka kamu dilakukan, lebih bagus kamu ngomongnya. Papa, saya tersinggung kalau begini-begini. Lebih bagus begini-begini. Nah, berarti dia mulai memanage emosinya. Tidak terus ngambek. Karena kan dia ngambek, kan dia tidak tahu. Kita juga tidak tahu, ya kan? Nah, jadi perlu dialog. Itu bisa dia sadar. Jadi selalu sebenarnya 5 faktor itu perlu ya. Itu juga melatih keterampilan sosial. Nah, demikian memotivasi diri sendiri. Bagaimana caranya? Nah, kalau dicari pelajaran yang paling sulit, menurut dia. Makanya ada pertanyaan di situ juga pelajaran yang paling sulit. Kadang-kadang tidak diisi oleh anak. Nah, kalau ada pelajaran yang paling sulit ini, berarti ini sasaran kita. Mau enggak targetmu berapa nilainya?
di apa ini, pelajaran ini. Oh, saya mau nilainya 8. Untuk 8 itu berapa jam kamu investasi setiap hari? Nah, kan untuk meningkatkan itu. Nah, kalau sudah dia tentukan, berarti dia akan memotivasi dirinya untuk harus mencapai itu, ya kan? Lalu apapun apanya apa namanya ini perjuangannya, penderitaannya, dia tahan supaya bisa capai itu. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau tidak pernah dilatih untuk itu, anak-anak ya dia hanya bilang, ya udah, nggak usah lah, nggak apa-apa kok. Macam itu kira-kira. Ya cukup-cukup makan lah. Ya macam itu kira-kira kan Pak. Akhirnya anak tidak termotivasi untuk membuat tantangan. Biasanya orang yang bisa memotivasi dirinya itu punya ketahanan mental. Jadi biasanya juga Oke. berkaitan ke ketahanan mentalnya. Begitu Oke, Pak. ya, ya. Tapi juga perlu porsi kali ya, Pak. Jadi Ya jangan perlu. langsung ya, gitu. Ya, Tapi ya kita step by makanya perlu step ya. kita, ya benar Pak, harus step by step. Jadi Ya, jangan langsung misalnya targetnya menjadi 10 misalnya kan ya, benar nilainya. Pak. Ya, Oke, kalau oke, remedial saya ini targetnya dulu 7. Nah, oke, supaya bisa dulu ibaratnya kalau kita mau memetik buah, kita petik dulu yang bisa terkait dulu oleh tangan kita, Pak. oke, Jangan oke. langsung ke puncak, ya kan? Ya, ya. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya. Ya, Nah, selanjutnya nih, Pak, ada pertanyaan yang cukup menarik juga. ya, Pak, kalau anak saya introvert, perfeksionis, konsistensi 75%, ya, dan sulit untuk punya teman. ya, Apakah itu normal? Ini ada 3 pertanyaan, Pak. Saya kasih satu pertanyaan dulu ya, Pak. ya. Apakah Saya itu jawab dulu normal? yang satu Ya, itu, Pak, ya. Saya ya. jawab dulu. Ya, orang perfeksionis itu nomor 3, memang cenderung tidak membutuhkan orang, tidak suka berteman. Berarti harus dilatih nanti dari kelompok, oleh sekolah misalnya dikasih kelompok, di mana dia bisa mengungkapkan dirinya, tetapi dipilih orang yang perasaan, jangan yang terlalu ekstrovert, yang supaya bisa dia latih dulu, ya kan? Mereka kerjasama 3 orang. Nah, biasanya kalau saya melatih anak-anak itu, saya pilih semua introvert, lalu saya kasih tugas mewawancara atau meminta 5 orang di mall untuk membuat lukisan. Jadi mereka bawa kertas melukis atau wawancara. Yang satu mengambil video, yang satu wawancara. Tetapi satu tipe mereka semua orang introvert. Nanti sesudah itu mereka ngomong ganti-gantian kan, ngomong. Nah, lama-lama akhirnya mereka terbiasa, terbiasa berkelompok, lalu terbiasa ke wawancara ke orang. Tapi kalau tidak dibuat latihan, biasanya makin lama makin tidak suka. Nah, lalu kalau sudah seperti di Tunas Bangsa mungkin kalau nanti sudah selesai pandemi, dikasih tugas mengajar sekolah minggu berupa tim. Dia otomatis kan ngomong, ya kan? Nanti menjadi balancing. Introvertnya itu tidak terlalu kuat sekali. Berlaku juga ini untuk anak independen nomor 4 dan konseptor nomor 8. Iya, begitu Pak. Oke, iya. Jadi pertanyaan kedua langsung kejawab nih, Pak, gitu. Ya, Karena pertanyaannya apakah perlu diarahkan atau dikembangkan gitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya bukan permasalahan normal atau tidak normal ya, ya Pak. bukan Tapi bukan. Itu apa? bawaannya ya. Ya, tapi itu bawaan ya, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kedepannya akan aman, Pak, dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya dia cenderung introvert gitu, Pak. Ya. Tetap harus kalaupun ini seperti ini, mungkin guru nanti guru-guru di sekolah memberikan macam mereka bisa Google Meet untuk diskusi. Tetapi harus dicari orang yang eh, berasa Pak, yang mirip. Karena kalau satu kali dikritik orang nomor 3 itu langsung menarik diri, tidak mau lagi. Jadi harus orang yang ada empatinya sedikit, begitu kira-kira. Oke, Atau oke. kita bentak saja mereka, itu mereka langsung tidak muncul lagi. Oh, iya. Iya, Oke. iya. Boleh nggak Pak kasih contoh Pak bidang apa yang cocok untuk dia dalam perkuliahan atau pekerjaan Pak? Psikologi sangat bagus, desainer sangat bagus, sutradara sangat bagus, berencana di ekonomi, makro sangat bagus juga. Oke, Nah, oke, kalau dokter mereka itu psikiater, Pak. oke, Kalau dokter oke. psikiater. Ya, ya. Jadi Pak, kalau dilihat dari hasil yang ada Hmm, bahwa ini sifatnya rekomendasi ya Pak, begitu. iya, Jadi Pak. ada beberapa pertimbangan juga ya.
Ya, betul. yang harus yang harus dicermati oleh para orang tua. Iya, Jadi jangan juga hanya bergantung pada hasil yang sudah iya, diperoleh. iya, 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 Iya Pak. Oke, oke. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. iya. Pak, kalau cita-citanya mau menjadi pemusik, Hmm. berarti ambil IPA atau IPS? Gitu Pak. Sebenarnya sama aja, Pak. IPA atau IPS, musik diterima. Hmm. Oke, oke. Ya. Nah, selanjutnya Pak. Pak, kalau anak saya mau jadi animator film Ya, kartun, ya. masuk IPA atau IPS, Pak? Juga sebenarnya sama. Hanya kalau misalnya dia di apa itu di IPA, mungkin pelajaran fisika membantu dia ya. Tetapi Oke. karikatur itu sendiri IPA IPS tidak ada masalah. Ada banyak yang IPS juga dari sana juga. Karena tidak Oke. itu pelajaran itu tidak di apa. Yang paling penting mungkin perlu dia mengambil ekstrakurikuler Pak, ke Oke, arah oke. animasi, ke arah Adobe Photoshop macam itu ya. Oke, oke. Iya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau mau pindah dari rekomendasi yang diberikan dari hasil sebenarnya nggak masalah ya Pak. Yang Iya, iya, penting iya. Iya. pertimbangan ini juga kan ada pertimbangan lain ya seperti nilai raport, rapat Ya, dewan betul juri Pak. Ya, betul gitu. juga ya Itu ya. begitu. Itu yang lebih penting karena Ya, guru-guru yang istilahnya lebih memahami dan mengetahui ya. dan berinteraksi dengan anak-anak ya Pak begitu. Hmm, hmm. Oke Pak, kita masuk pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, Pak. Selamat pagi Pak, saya mau menanya, kalau anaknya belum tahu cita-citanya, Ya, mau jadi apa karena anaknya ya. bingung, Iya, dia betul. bisa di bidang apa, jadinya memilih IPA atau IPS-nya. Bagaimana ya Pak? Ada saran Pak? Iya. Jadi biasanya sih anaknya sering-sering diajak ngomong aja. Kira-kira kalau nanti kamu sudah dewasa, mau kerja sebagai apa? Itu kan tidak langsung ke cita-cita dulu. Nah, ada pilihan ini misalnya kan. Bagaimana kira-kira you lebih minatnya ada di mana? Ya, Jadi biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu tiap-tiap hari, kalau ketemu, lalu kita bisa memperkenalkan cara kerja dokter itu seperti ini, cara kerja psikiaterin seperti ini, ya kan? Kalau dia sudah tahu, oh ya saya tidak tertarik ke situ, saya lebih tertarik ke bagian ini. Berarti sudah mulai dia tahu sebenarnya cita-citanya. Jadi ya, ya, bisa kita tidak bertanya langsung cita-cita, tetapi ya. kita bertanya kalau nanti besar kira-kira mau kerja sebagai apa. Oh, pokoknya yang banyak duit, gamer, ya kan? Ya. Lalu kalau gamer itu kira-kira bagaimana caranya kamu membangun sekarang supaya kamu bisa menjadi gamer? Hmm. Jadi baru mulai kita, oh ternyata sebenarnya itu hanya kemauannya aja karena dia lihat senang main game. Tetapi rupanya gamer itu rupanya butuh juga ketekunan dan semua orang bisa terpilih menjadi gamer kan Pak. Itu ada tantangannya. Sudah Benar-benar. dia tahu tantangannya, dia bilang, oh, enggak pasti hidup saya di situ. Ada beberapa anak, sesudah saya ajak ngomong-ngomong begitu, akhirnya dia mau yang pasti. Oh, saya sebenarnya suka teknik. Macam itu kira-kira, Pak. Ya, Nah, ya. Mungkin sebagai saran aja Bapak Ibu, itulah pentingnya kita hari-hari ini bisa mendampingi anak-anak kita. ya, Jadi bisa juga ditanya mungkin dari sisi idola gitu ya, iya, ya, idola betul, Pak. atau Betul. kesukaannya ya Pak ya, Iya, iya, begitu. iya, iya, Nah dari situ mungkin Bapak Ibu bisa mengenali lebih jauh lagi sebenarnya minat anak, anaknya. ya benar begitu. Nah Betul sekali, jadi Pak. itulah pentingnya Bapak Ibu kalau hari-hari ini kita harus terus ya secara intens membangun komunikasi dengan anak-anak begitu. Anaknya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya Pak. Ya, Pak mau tanya untuk diplomat ekstrovert, ya, jadi dia hasilnya ini diplomat ekstrovert Pak gitu. ya, Pak. Dan disarankannya masuk IPS, Betul. tetapi si anak meminta masuk IPA. Ya, Jika saya lihat untuk jenis jurusan yang masuk ke IPA hanya ya, kedokteran, ya, psikiater. ya, Apa hanya yang cocok jurusan itu saja, Pak, untuk jurusan IPA? Terima kasih. Padahal dia adalah ya, diplomat ekstrovert, Pak. ya. Nah, kalau diplomat itu sebenarnya juga bagusnya dari psikologi, Pak ya. Tetapi kalau misalnya anaknya mau ke IPA, tidak masalah. Dari IPA juga nanti masuk ke jurusan-jurusan lain kan bisa juga. Kecuali kan ini sekarang peminatan sistemnya.
kita tidak tahu bagaimana perguruan tinggi negeri. Kalau swasta tidak ada masalah. Misalnya dia nanti pindah ke bisnis. Hanya kalau misalnya dia pindah ke bisnis, otomatis uh, tidak terpakai fisikanya sama kimianya, ya kan? Padahal dia butuh, kalau bisnis dia butuh ilmu ekonominya sama akuntansinya. Itu kira-kira yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua. Makanya perlu sekali anaknya itu sebenarnya dia minatnya kemana, bukan karena pelajarannya. Kalau misalnya di desain tadi kita katakan sudah multi entry, tidak ada masalah. Kalau Ya, dia mau ke psikologi mungkin tidak ada masalah juga. Begitu. oke, Hanya oke. kalau ke ekonomi mungkin sulit. Nah, biasanya yang nomor diplomat itu bagus mereka kalau diplomat berarti komunikasi sosial, fisik misalnya kan, di kedutaan atau apa, hubungan dagang internasional ya kan. Kalau wira swasta, consulting, semua nanti fisika kimianya kan tidak terpakai. Dia butuh sebenarnya ilmu ekonominya, akuntansinya. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua. Nah, Baik, baik Pak. Ya, jadi memang ada baiknya juga apa dari para orang tua juga bisa istilahnya melihat dulu ya Pak, ya, kira-kira gambaran pekerjaan dengan talent yang dimiliki oleh anaknya gitu. betul Pak, Uh, betul sekali. ya, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan. Ya. Kalau the most artistic, apakah cocok untuk jurusan hukum Pak? Artistik. Ya, the most Artistik itu artistic, ya harus apakah dipastikan dulu bahwa anak itu ada di artistik. Kalau dia di artistik, berarti anak ini sangat unggul di perasaan. Kalau masuk ke fakultas hukum, logika hukumnya tidak begitu bagus karena orang perasa. Jadi dia selalu agak lemah di logika hukumnya. Tetapi kalau di fakultas hukum itu tujuannya untuk notaris, oke, demos artistik. Tetapi kalau untuk misalnya pengacara, enggak direkomendasikan. Atau untuk hakim, tidak direkomendasikan. Tetapi kalau untuk notaris, itu masih bisa. Ya, Pak. Oke, baik, baik, Pak. Ya, ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk melakukan absensi ya, Bapak Ibu. Untuk absen, linknya sudah kami berikan di kolom chat supaya Bapak Ibu kehadiran Bapak Ibu kita bisa data ya untuk kita bisa tindak lanjuti. Ya, eh, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan juga yang cukup menarik. Ya, Selamat pagi Pak, mana yang lebih penting, IQ atau EQ? Mana yang harus ya, lebih diprioritaskan baik dalam pengembangan diri maupun untuk karir? ya. Kalau mau ditanya lebih penting sih, penting dua-duanya. Tetapi EQ itu butuh waktu untuk melatihnya. Jadi tidak bisa langsung, karena misalnya empati. Itu butuh waktu untuk melatih empati. Juga keterampilan sosial. Melayani, mengapa. Jadi tidak gampang. Maka sering dikatakan EQ itu lebih sambil kita jalan harus dilatih lebih awal, lebih penting, lebih apa, lebih urgen. Karena tidak bisa dilatih dia dalam waktu yang singkat. Nah, kalau kecerdasan IQ, mempelajari sesuatu apa, itu bisa dilatih dalam waktu beberapa saat, bisa dia kuasai. Mau melatih bahasa, cepat, ya kan? Mau melatih apa, bisa. Makanya seolah-olah EQ itu dapat porsi yang lebih dalam kesuksesan. Karena butuh waktu untuk melatihnya. Misalnya untuk menyadari emosi. Sudah biasa orang itu marah. Itu kan sudah menjadi kebiasaan. Tidak bisa memanage emosinya. Itu kan tidak bisa dilatih. Masuk ke kursus 2 minggu atau retret 3 hari, langsung berubah. Tidak bisa. Nah, itu masalahnya. Jadi butuh waktu. Makanya EQ ini boleh kita katakan perlu dari awal. Jadi bukan karena lebih penting atau tidak penting, tetapi butuh waktu untuk pelatihannya. Itu kira-kira, Pak. Ya, Oke, ya. Jadi sebenarnya IQ dan EQ itu sama pentingnya ya, Pak. iya, Pak. Begitu karena memang dalam kehidupan sehari-hari lebih-lebih kita berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain, kedua ini perlu dipakai ya, Pak. Ya. Betul, Pak. Uh, uh. Iya, Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak. ya, Pak, kalau anak saya the most optimistic, ya, konsistensi 75%. ya. Bidang apa yang cocok untuk dia dalam perkuliahan dan pekerjaan, Pak? Terima kasih. Komunikasi, Pak.
komunikasi bagus sekali, psikologi bagus sekali, bisnis entrepreneur bagus sekali. Jangan diambil yang terlalu detail karena bosan, cepat bosan biasanya yang the most optimistic. Iya. Oke, ya. Wow, luar biasa Pak pertanyaannya nih. Dahsyat ya. Jadi karena waktu juga Pak gitu ya. Ya, Kita mau simpulkan aja. Jadi Bapak ya, Ibu, tipsnya dari kami adalah yang pertama Bapak Ibu mohon dipelajari Bapak Ibu ya. Dibaca dan dipahami ya, serta dikomunikasikan dengan anaknya. Karena apa yang diperoleh dari hasil tes ini itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena Bapak Ibu hari-hari ini Bapak Ibu posisi kita sudah tidak lagi bisa memberikan otoritas secara langsung, ya. Tapi kita hanya bisa menjadi konselor. Kita hanya bisa mendampingi anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu kita langsung berikan otoritas secara langsung yang terjadi konflik Bapak Ibu ya. Gitu. Kami pihak sekolah sering sekali menjadi mediasi Pak Fidelis ya. Anak dan orang tua ya tidak clear dengan waktu yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu saran kami karena hari-hari ini jurusan ini semakin penting ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya sarankan untuk bisa banyak-banyak berkomunikasi ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu yang kedua, saya ingin informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak sekolah ya mengenai jurusan yang sebaiknya anak Bapak Ibu ambil. Nah, Bapak Ibu, rekomendasi ini memang tidak bersifat mutlak. Nah, jadi Bapak Ibu ada baiknya Bapak Ibu coba diajak untuk berdiskusi anaknya, ya. Jadi jangan diskusinya lebih porsinya Bapak Ibu yang menguasai gitu, ya. Tapi sekali-sekali kita mau mendengarkan apa sih yang menjadi kerinduan anak-anak kita. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apapun yang nantinya profesi anak Bapak Ibu tekuni, itu semua karena Tuhan punya rencana indah buat kita semua. Dan mereka itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya maksud yang dahsyat, yang luar biasa untuk anak Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdiskusi. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi form pernyataan ya Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa berikan kepada pihak sekolah ya supaya kami pihak sekolah akan mengarahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan proses pemesanan buku ya. Nah, kapan Bapak Ibu mau mengembalikan form pernyataannya? Nah, mulai hari ini ke depan Bapak Ibu bisa langsung diberikan. Nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi ya dengan tim PPDB di tiap-tiap cabang, baik itu yang ada di Sunter, di Grand Cakung, di Lipo Cikarang, Gading Serpong, dan Greenfield. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu akan kita arahkan untuk melakukan realisasi pemesanan bukunya. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan nih konseling lebih dalam lagi, ya, Bapak Ibu kami punya tim bimbingan konseling siap untuk membantu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan sampaikan janji pertemuannya. Nah, nanti di situ Bapak Ibu akan diarahkan oleh tim bimbingan konseling kami untuk mendapatkan informasi ya yang lebih dalam lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu mari sama-sama kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua kita sudah diberikan hikmat ya dan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk kita siap mendampingi anak-anak kita ya. Bapak Ibu ingat loh, ya, ke depan anak-anak Bapak Ibu akan menjadi seorang mahasiswa. Ya, mahasiswa. Bukan lagi siswa ya Bapak Ibu ya, dan mahasiswi bukan lagi siswi. Jadi mari kita berikan yang terbaik. Persiapkan Bapak Ibu ya dari jauh-jauh hari. Ya, bukan pas kelas 12 Bapak Ibu, tapi dari hari ini. Ya, dari hari ini Bapak Ibu silakan berorientasi ya
ada satu tips yang kami berikan juga, Bapak Ibu, sekali-sekali ajak dia ke kampus-kampus, ya, mengenal jurusannya, ya, mengenal apa sih jurusan yang ada di kampus dan fasilitas apa yang ada di kampus, ya. Kenapa? Karena supaya maksimal, Bapak Ibu, ya. Di kelas 10, Bapak Ibu harus mengenali jurusan. Di kelas 11, kenalilah kampusnya. Kenapa? Karena di kelas 12 kita akan mendapat tantangan baru, yaitu apa? Menyediakan dananya, Bapak Ibu. Ya, itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Fidelis, dengan jawaban-jawaban yang luar biasa, ya, sangat komunikatif dan bisa memfasilitasi pertanyaan semua orang tua yang ada.